Selamat datang di Serambi Selihara. Ini adalah acara pertama yang kami gelar setelah libur Idul Fitri. Selamat Lebaran, masih sempat. Mohon maaf lahir batin. Malam ini kita akan membicarakan satu sosok pelukis yang seringkali dianggap atau disalahartikan sebagai pemula seni lukis Indonesia. Raden Saleh lahir di Jawa sebelum Indonesia ada sebagai negara yang berdaulat. Jadi dia tergolong sebagai pelukis romantik zaman Hindia Belanda, tapi kerap disebut sebagai pemula dari seni rupa modern. Meskipun seni rupa modern di Indonesia baru diproklamasikan pada tahun 30-an ketika Sujoyono dan kawan-kawan mendirikan Persagi. Yang agak berbeda dari diskusi atau musyawarah buku yang lain, pada malam hari ini satu orang dibahas oleh satu orang juga berdasarkan banyak catatan. Kita akan menghadirkan Bung Nirwantiwanto sebagai seorang penelaah yang akan membahas Raden Saleh dari berbagai sumber. Jadi kalau biasanya diskusi buku, satu buku dibahas oleh 2-3 orang, sekarang satu sosok dibahas oleh satu orang berdasarkan banyak buku. Tanpa banyak kata, saya kira saya persilakan Bung Nirwantiwanto untuk maju ke depan. Teman-teman sekalian, peminat seni rupa, peminat Raden Saleh, dan peminat peran Raden Saleh di dalam sejarah seni rupa kita. Saya sebenarnya menulis makalah yang cukup panjang sekali, tetapi saya kira saya berspekulasi sangat banyak di dalam makalah ini, dan saya memerlukan lebih banyak lagi pandangan orang lain dan pandangan data yang lain. Dan pada malam hari ini makalah saya atau kertas kerja saya beri judul Raden Saleh, Malin Kundang Jawa yang pertama. Raden Saleh ialah model untuk Malin Kundang Jawa yang pertama, atau Malin Kundang Hindia Belanda yang pertama, untuk dua alasan. Pertama, dia memeluk kebudayaan ilmiah, atau lebih kecil lagi, lebih khusus lagi, positivisme. Kedua, dia menjalankan kiprah yang belum pernah dijalankan oleh pribumi Hindia Belanda yang manapun, yaitu profesi melukis. Baik positivisme maupun profesi melukis ialah cara dia menghubungkan diri dengan Eropa, dengan gagasan kemajuan, dengan fantasi tentang diri yang modern. Namun juga keduanya, yaitu kebudayaan ilmiah maupun profesi melukis, membuat dia tidak bisa lagi menemukan tempat yang tepat di kampung halamannya. Jadi kampung halaman bukan hanya kampung halaman yang bersifat ragawi, tetapi juga intelektual. Di mana tempat seorang pelukis yang sudah tinggal selama 20 tahun lebih di Eropa? Jika Sultan Takdir Ali Syabana mengatakan bahwa Indonesia adalah kesatuan yang baru, yang terpisah dari pra-Indonesia, kita ingat polemik kebudayaan tahun 36 sampai 39. Jadi menurut Pak Takdir, Indonesia itu berbeda dari pra-Indonesia, dan argumen itu bisa kita terima kalau contoh-contohnya jelas. Misalnya Soekarno, Hatta, Syahrir, ya, kemudian Pujangga Baru, itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Diponegoro, dengan Tengku Umar, dengan Patimura, dengan karya-karya seni dari zaman dulu. Kenapa? Karena sebagai contoh misalnya Diponegoro atau Tengku Umar itu dijadikan pahlawan nasional oleh dongeng nasionalisme Indonesia, sekalipun mereka sesungguhnya tidak pernah berjuang untuk sebuah nasion yang bernama Indonesia. Jadi Diponegoro itu tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Nah, sesungguhnya Raden Saleh ialah model yang bisa menghubungkan keduanya, yaitu pra-Indonesia dan Indonesia. Pada diri Raden Saleh dengan segenap aspirasinya untuk menjadi manusia modern, kita tak dapat menemukan sebuah bayangan pun untuk menjadi sebuah nasion yang mandiri, ya, atau yang merdeka. Sementara itu sosoknya juga tidak bisa satu menyatu dengan
apa yang disebut sebagai pra-Indonesia tadi. Raden Saleh Syarif Bustaman lahir tahun, ada beberapa versi ya, versi Pak Werner Krauss dalam bukunya yang baru itu mengatakan dia lahir tahun 1811 dan wafat 1880, tetapi versi lain mengatakan dia lahir tahun 1809 atau 1814. Dalam hal ini, Raden Saleh adalah pendahulu atau prekursor bagi para mahasiswa di abad 20 yang belajar ke Eropa, baik yang menganut faham asimilasi maupun faham nasionalisme. Namun, si Jawa dengan darah Arab ini sendiri tidak pernah punya mimpi tentang sebuah bangsa yang merdeka. Dia adalah penjunjung sejati kerajaan Belanda. Menjadi modern yang saya maksud dalam kasus Raden Saleh adalah hidup dalam kebudayaan ilmiah. Raden Saleh tidaklah pertama-tama dibesarkan di dalam khasanah kesenian itu sendiri. Guru-gurunya yang pertama, Anton Payong dan Theodorus Bik, bukanlah pelukis Perse, tetapi ilustrator bagi kegiatan penelitian ilmiah. Raden Saleh remaja bekerja untuk Profesor Caspar Reinward yang selama 1816 sampai 1822 melakukan penelitian botani dan zoologi di Buitenzorg. Raden Saleh bekerja untuk Reinward membuat gambar-gambar spesimen penelitian di bawah pengawasan Payong dan Bik. Sebelum Raden Saleh dititipkan ke Buitenzorg atau ke Cianjur, ada beberapa versi juga cerita tentang hal ini. Raden Saleh sendiri hidup di bawah asuhan pamannya, yaitu Bupati Semarang, Kiai Adipati Sura Adi Menggala atau Suro Adi Menggolo, yang merupakan anggota sebuah perkumpulan filantropi eksklusif yang anggotanya antara lain adalah Baron van der Capellen, sang gubernur jenderal. Dan keanggotaan perkumpulan ini bersifat sangat eksklusif. Ada satu ilustrasi lagi. Ada seorang Raden Saleh yang lain sebenarnya, sepupu dia. Raden Saleh mempunyai seorang kembaran intelektual yang juga bernama Raden Saleh atau dipanggil Raden Saleh, alias Raden Aryan atau Diningrat, putra Sura Adi Menggala yang ayah angkatnya tadi, yang belajar di India di bawah perwalian Lord Minto, gubernur jenderal Britania di Inggris. Jadi keluarga ini sangat dekat dengan Inggris sebenarnya, ya. Dan kelak membantu Raffles mengumpulkan bahan-bahan untuk telaahnya yang kemudian terkenal di bawah judul The History of Java. Jadi ini keluarga ilmiah ya. Kemudian hidup Raden Saleh banyak bersangkut paut dengan kegiatan ilmiah. Pada tahun 1832 sampai 33 misalnya, untuk memperpanjang tinggalnya di Belanda, ia mengajukan permohonan untuk belajar matematika, survei tanah, dan mekanika, di samping melukis. Ketika tinggal di Coburg dan Gotha di Jerman, patronnya yaitu Grand Duke di daerah itu memiliki museum sejarah kealaman, Museum of Natural History. Di Dresden ia terlibat banyak dengan sebuah masyarakat ilmiah yang berpusat di kebun raya di kota itu seperti di Bogor, ya, di Dresden. Ketika KITLV didirikan, ya kurang lebih kalau saya terjemahkan Institut Kerajaan untuk Kajian Bahasa dan Antropologi, pada tahun 1851, Raden Saleh menjadi salah seorang anggota pertamanya. Dan Presiden KITLV pada waktu itu ada Jean Chrétien Beau, patron Raden Saleh selama di Belanda. Beau adalah Menteri Urusan Jajahan pada waktu itu, dan kemudian dia menjadi pejabat gubernur jenderal di Hindia Belanda. Di Jawa, sekarang kita melompat. Di Jawa, sepulang dari Belanda, Raden Saleh banyak terlibat di dalam penelitian menemukan kembali naskah-naskah kuno dan benda-benda arkeologi, dan juga menggali fosil beberapa kali, yang hasilnya ia serahkan kepada masyarakat Batavia untuk seni dan ilmu pengetahuan. Temuan fosil Raden Saleh banyak menyumbang kepada para paleontolog terkenal seperti Dubois dan von Koenigswald. Nama-nama yang sangat terkenal di dalam penelitian tentang
manusia Jawa Purba ya, pada waktu itu disebut Pithecanthropus erectus dan kemudian sekarang menjadi Homo erectus, paleontologi invertebrata. Kebudayaan ilmiah yang diamalkan Raden Saleh jelas membuktikan bahwa ia sudah jauh terpisah dari masyarakat asalnya. Ia bukan anggota dari masyarakat tradisi. Sebagai pelukis berbangsa Jawa, ia tidak melukis dalam langgam Jawa. Ia tidak melukis pewayangan atau makhluk-makhluk halus. Ia melukis fotografis, sejalan dengan kebudayaan ilmiah yang dipeluknya. Ia mempersatukan diri dengan romantisisme yang sebagaimana kita tahu adalah sisi lain dari zaman ilmu dan teknik. Di Buitenzorg, Raden Saleh menjadi anggota keluarga Jean Baptiste de Link, inspektur keuangan pada pemerintah kolonial. Ketika de Link berlayar ke Eropa pada tahun 29, Raden Saleh dibawa serta. Ada sebuah versi yang mengatakan, itu tulisannya Pak Arsya Bahtiar. Pak Arsya Bahtiar itu menulis suatu biografi yang cukup panjang, itu tahun 76 dalam bahasa Inggris. Dan saya kira sangat baik tulisan itu, menjelaskan Raden Saleh. Pada waktu de Link berlayar ke Eropa, Raden Saleh dibawa serta, dan ada kisah bahwa pelayaran itu disokong, pelayaran Raden Saleh itu disokong oleh perkumpulan filantropi yang tadi saya ceritakan, di mana pamannya itu menjadi anggota. Ya. Yang ingin saya tekankan adalah tidak ada seorang manusia Hindia Belanda pun yang tinggal pada waktu Raden Saleh mendarat melalui Antwerp dan dia kemudian tinggal di Eropa sampai kurang lebih 25 tahun berikutnya. 25 tahun. Tidak ada seorang manusia Nusantara pun, Hindia Belanda pun yang tinggal selama itu di Eropa pada waktu itu dan bergaul dengan kalangan tinggi. Raden Saleh adalah orang dunia. Kalau saya boleh meminjam ungkapan dari sastrawan Muhammad Rustandi Kartakusuma tahun 50-an. Rustandi menggunakan kata orang dunia itu untuk mengejek sebenarnya generasinya Asrul Sani ya, angkatan gelanggang yang mengatakan bahwa kami adalah ahli waris kebudayaan dunia. Suatu lingkungan pergaulan Raden Saleh di Eropa adalah lingkungan yang tidak pernah dikerjakan oleh pribumi manapun di Hindia Belanda pada waktu itu. Tapi dengan itu juga Raden Saleh adalah manusia perbatasan. Jika saya boleh meminjam ungkapan Subagio Sastrowardoyo atau si anak hilang tiada pulang, jika saya boleh meminjam Sitor Situmorang. Tampaknya Raden Saleh adalah kelinci percobaan pertama dari proyek modernisasi, kalau itu boleh disebut modernisasi, yakni proyek memperadabkan manusia pribumi, proyek membayar hutang budi jauh sebelum politik etis dilaksanakan pada awal abad 20. Saya juga ingin mengatakan bahwa proyek mengadopsi Raden Saleh sebagai anak budaya kerajaan Belanda adalah alternatif untuk hubungan antara Belanda dan Jawa dalam konteks Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang menyengsarakan dua belah pihak. Belanda hampir bangkrut ya oleh Perang Jawa ini. Ketika Raden Saleh berangkat ke Belanda, Perang Jawa sedang menuju akhir dan Belanda menuju kemenangan. Pada 2 tahun pertama di Belanda, Raden Saleh tinggal atas tanggungan kerajaan dan di bawah pengawasan Jean Chrétien Bou, Menteri untuk Urusan Koloni Hindia Belanda. Kelak dia menjadi gubernur jenderal. Beasiswanya memang diperpanjang beberapa kali. Sementara itu, seperti ditulis oleh Harsha Bahtiar tahun 76, ia terus mengintensifkan hubungannya dengan berbagai keluarga bangsawan dan borjuis utama di Eropa. Ia misalnya melakukan perjalanan dan tinggal di Dresden, Coburg, Gotha, dan Paris, dan bersahabat dengan Grand Duke Saxe, Coburg, Gotha, dan Louis Philippe, Raja Prancis. Ia diperkenalkan sebagai Pangeran Jawa. Dan tidak berusaha membantahnya. Ia mengarang pakaiannya sendiri, sebagian Jawa dan sebagian lagi betul-betul karangan, supaya ia tampak sebagai makhluk timur dari kalangan atas. Tidak terlalu sukar mengatakan bahwa ia terjangkiti demam Orientalia atau Orientalisme.
Kalau kita melihat gambar ini, sebenarnya ini gambar dari seorang pelukis Jerman. Ya. Raden Saleh tidak pernah membuat potret diri. Dan itu agak mengherankan, sebagai pelukis romantik dia tidak pernah membuat potret diri. Kita kelihatan ya bagaimana Raden Saleh membangun dirinya dengan cara berpakaian yang seperti ini. Sesungguhnya adalah Bo, pendukung utama studi Raden Saleh di Belanda. Ia melihat bakat anak muda itu dan melihat potensinya untuk jadi penggambar profesional bagi jajaran birokrasi kolonial, mungkin sebagai kartografer. Di Den Haag, Raden Saleh belajar di bawah Cornelis Kruseman, pelukis potret, dan Andreas Schildhout, pelukis pemandangan alam. Kemudian kita tahu bahwa Raden Saleh melukis atau ditugaskan melukis sejumlah gubernur jenderal. Misalnya Herman Willem Daendels. Pada waktu Raden Saleh melukis Daendels sudah meninggal ya. Jadi dia melukis berdasarkan potret orang lain, karya potret orang lain. Johannes van den Bosch dan Jean Chrétien Bouw. Pada tahun 1850 sebelum Raden Saleh berlayar kembali ke Jawa, Willem III, Raja Belanda, memberinya gelar pelukis sang raja. Jadi dia sudah diadopsi sebenarnya. Dengan nada sedikit pencemooh, sejarawan Ong Hok Ham menulis pada tahun 1994 bahwa sungguhlah ganjil jika Raden Saleh diangkat menjadi pelukis kerajaan Belanda, bila mana diingat bahwa Belanda mempunyai pelukis-pelukis besar di abad 17 seperti Rembrandt. Kenapa Raden Saleh? Tampaknya keganjilan di mata Ong Hok Ham itu punya dua arti. Yang pertama, bahwa Belanda sudah kehilangan zaman emas seni lukisnya dan terpaksa mengadopsi seorang seniman dari negeri jajahan. Yang kedua, bahwa proyek bayar hutang budi yang dikerjakan Belanda berhasil, yaitu bahwa Raden Saleh diakui oleh kalangan elite Eropa. Kita tidak mendapat gambaran bagaimana pergaulan seni rupa Raden Saleh di Belanda selain masa belajarnya di bawah Kruseman dan Schildhout. Kita juga tidak tahu bagaimana ia menyerap kekayaan seni lukis yang tersimpan di Amsterdam. Di Amsterdam dan di Den Haag. Dia tinggal di Den Haag ya, pada awalnya. Kita tahu di Amsterdam ada Rijksmuseum, ada Mauritshuis di Den Haag. Kecuali bahwa ia dalam pelatihannya menyalin karya-karya Rembrandt dan Van Dyck. Surat-surat Raden Saleh juga tak banyak atau tidak bicara tentang seni lukis dan pemikiran artistik apapun di Belanda maupun di Eropa. Yang kita tahu, dalam gelombang seni lukis romantik di Eropa, Belanda tidak memainkan peran yang berarti. Ong Hok Ham mengatakan bahwa Raden Saleh sangat terpengaruh pelukis Prancis Eugène Delacroix. Namun saya kira pernyataan ini hanya tepat menyangkut segi tematik lukisan. Ini pun hanya sekilas aspek belaka, yaitu bahwa Raden Saleh juga melukis kurang lebih tema-tema Afrika Utara. Afrika Utara mesti ditegaskan di sini. Orang-orang Arab sebenarnya menunggang kuda, ya, penunggang kuda yang diserang singa, penunggang kuda yang beraksi satu sama lain, dan seterusnya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Seperti kita tahu, tema Afrika Utara banyak menjadi objek sasaran kaum romantik, khususnya kaum romantik Prancis. Dari segi gaya penggayaan dan suasana batin atau mood, Delacroix tidak cocok sesungguhnya dengan Raden Saleh. Yang pertama bersifat edan jahanam, ganas dan liar, sedangkan Raden Saleh sangat berdisiplin, untuk tidak mengatakannya konservatif. Sesungguhnya model artistik bagi Raden Saleh adalah karya-karya Horace Vernet yang pernah menjadi temannya di Paris. Dan bukan kebetulan bahwa Vernet adalah pelukis pengagum Napoleon Bonaparte dan kesayangan Raja Louis Philippe. Seperti kita tahu, lukisan Vernet membungkus gerak dan emosi dalam garis-garis yang rapi mengalun. Sementara kita tahu di seberangnya Delacroix adalah seorang kolorist yang membiarkan bentuk-bentuk terkelupas, membanjir keluar dan meledak. Tentulah Vernet cocok dengan langgam kepribadian Raden Saleh. Werner Krauss menunjukkan misalnya bahwa lukisan Raden Saleh, penunggang kuda Arab diterkam singa, bertolak dari karya Vernet.
Mazepa. Terhadap Delacroix, misalnya kita bisa mengatakan bahwa kebuasan alamiah dari lukisan singa Raden Saleh mengingatkan kita pada Delacroix yang kemungkinan besar pernah disaksikannya di Belanda. Sementara pewarnaan dan komposisinya mengarah ke Verney. Ada seorang penyair Perancis bernama Baudelaire atau Charles Baudelaire menulis tentang Verney. Kira-kira begitu. Baudelaire menulis kurang lebih, saya parafrase ya, Verney itu menulis dengan letusan senapan dan kanvasnya itu senjata dan pistol. Deskripsi penyair Baudelaire tentang Verney membuat saya berkesimpulan bahwa Verney adalah sejenis Basuki Abdullah untuk Perancis pada zamannya, khususnya untuk adegan-adegan heroik Napoleon Bonaparte. Tidaklah berlebihan dikatakan bahwa karya-karya Verney lah yang menarik Raden Saleh lebih jauh ke dalam orientalisme. Tidak sedikit Raden Saleh menggarap lelaki-lelaki Arab berkuda sendiri maupun berombongan, sementara singa-singa yang datang menerkam tampaknya datang dari pengaruh Delacroix, pengaruh tematik. Raden Saleh menginginkan drama, yaitu tepatnya drama yang terkendali, dan itu datang dari pengaruh Verney. Bahkan dalam sejumlah lukisan berlatar Jawa seperti Perburuan Banteng tahun 1850. Jadi lukisan Perburuan Banteng itu dikerjakan tahun 1850 dan kita tahu itu masa ketika Raden Saleh di Eropa ya. Kita akan melihat lukisan itu. Nah, ini lukisan Perburuan Banteng. Dan pemburu diserang harimau. Saya kira begini ya. Ini lanskapnya sangat jelas ya, sangat jelas. Dan kemudian karakter dari baju dan lain-lain itu akan gampang menyimpulkan bahwa ini terjadi di Pulau Jawa. Tapi ini pemburu diserang harimau tahun 1845. Ini apa ini? Jadi kalau Anda lihat kostumnya, Anda lihat harimau ada di mana, ini kan kecil kemungkinan ini di Pulau Jawa. Itu. Kecuali orang Jawa berpakaian kayak Pangeran Diponegoro semua. Namun dibandingkan Verney pun, Raden Saleh adalah pelukis yang sopan. Si pangeran Jawa ini tidak pernah melukis manusia telanjang atau sedikitnya manusia yang kelihatan bagian torsonya. Ia juga tidak pernah membuat potret diri. Ia juga tidak pernah membuat potret orang lain dalam pose yang tidak konvensional. Ini lukisan Verney ya. Jadi kalau Anda lihat alunnya, langgamnya, ini dekat sekali dengan ini. Ya. Nah, ini Verney. Sangat halus sapuan-sapuannya. Nah, ini tadi yang dikatakan, ini lukisan Raden Saleh, lelaki Arab diterkam singa. Jadi sangat digaya-gayakan dengan maksimum ya, stilisasi sangat tinggi. Dan ini lukisan Verney. Kudanya itu kembar satu sama lain. Ya. Maka kita pun bertanya-tanya, benarkah romantisisme merasuk ke dalam diri Raden Saleh? Tidakkah ia menggaya begitu saja dan begitu saja tercemplung dalam arus utama yang pada waktu itu kebetulan adalah romantisisme? Jikapun ia pelukis romantik, maka ia telah memilih sumber inspirasinya sendiri, yaitu drama gaya Perancis, khususnya Verney dan Delacroix. Pada masa kejayaannya, Raden Saleh tidak melukis pemandangan alam, kecuali jika itu jadi bagian atau latar belakang lukisan-lukisan potretnya, khususnya pemandangan sunyi selama masa tinggalnya di Eropa. Atau mungkin kita belum menemukan datanya, tapi saya ingin memberi catatan kaki ketika Raden Saleh belajar di Den Haag di bawah
di bawah dua gurunya, terutama Christian Selfout, dia memang melukis pemandangan alam, ya, pemandangan alam di Belanda, tapi itu kemudian tidak pernah dikerjakannya lagi. Sementara itu, pemandangan sunyi kosong yang bagian terpenting romantisisme, khususnya romantisisme Jerman, seperti yang digarap oleh Caspar David Friedrich dan Johann Christian Clausen Dahl, yang pasti disaksikannya di Dresden, tidak menarik perhatiannya. Dan saya terus bertanya-tanya, kenapa Raden Saleh tidak tertarik untuk menggarap lanskap Eropa? Baru belakangan saya kira, ketika ia sudah duduk kembali di Jawa, ia menampakkan pengaruh Johann Christian Dahl, yakni ketika ia menggambar seri Gunung Merapi yang sedang meletus pada tahun 1865. Sulit saya mengatakan bahwa lukisan Gunung Merapi ini adalah sesuatu yang moi atau molek. Sesulit menemukan siapakah pelukis lain dari aliran moi Indi yang menggambar gunung api di Jawa yang sedang meletus. Ini lukisan yang saya maksud, ya. Gunung Merapi ini saya kira satu seri dan dilukis pada saat yang sama. Maksud saya dilukis berdasarkan observasi yang sama. Ini siang hari, ini malam hari, dan ini lukisan tadi Johann Christian Dahl. Ini pelukis Norwegia sebenarnya, tetapi dia tumbuh dan besar di Jerman. Nah, Raden Saleh kira-kira dekat dengan keluarga ini, ya, karena anaknya Johann Dahl ini itu juga seorang pelukis, tapi tidak setenar atau segede bapaknya, dan dia melukis Raden Saleh juga, potretnya Raden Saleh. Sejarawan Ong Hok Ham pada tahun 1994 dengan berani mengatakan bahwa Raden Saleh adalah pelukis moi Indi yang pertama. Ya, kesimpulan ini sebenarnya agak mengejutkan. Kata moi Indi itu kan baru lahir tahun 1910. Ya. Lahir secara formal dalam arti bahwa kata itu muncul di satu buku reproduksi cat air dari seorang pelukis namanya Duchatel di Belanda. Ya, itu moi Indi judulnya. Memang, dan kemudian kita tahu pada tahun 39 seorang Sindu Darsono Sujoyono menggunakan istilah itu untuk mengejek lukisan-lukisan yang temanya pemandangan alam. Menurut Sujoyono ini lukisan yang hidup nggak ada masalah, seperti di surga, dan ini adalah seni lukis untuk kaum pensiunan, kaum pejabat yang Belanda yang mau menikmati liburan dan seterusnya. Sawah, gunung, pohon kelapa itu Trimurti, kata Sujoyono. Trimurti dari lukisan moi Indi. Tapi kan Raden Saleh jauh mendahului istilah ini sebenarnya, karena dia kan berada di Eropa pada pertengahan abad 19. Jadi Pak Ong Hok Ham mengatakan bahwa secara visual moi Indi pertama kali diwujudkan dalam lukisan-lukisan Raden Saleh. Sejarawan itu mengambil contoh lukisan-lukisan pertarungan harimau dan dengan banteng dan penangkapan di Ponegoro. Kaitan antara moi Indi dengan romantisisme Eropa tentulah bukan kebetulan, sebagaimana tampak pada penggambaran dunia timur melalui sosok-sosok Timur Tengah atau Timur Dekat. Jadi kita tahu, ya, kenapa misalnya banyak sekali sosok berjubah dan bersorban muncul di dalam lukisannya Raden Saleh, termasuk penangkapan di Ponegoro. Lebih lanjut lagi, Ong Hok Ham mengatakan bahwa moi Indi adalah suatu suasana, kurang lebih suatu suasana zaman, dan ini menjangkiti juga ilmu-ilmu sosial. Apa itu moi Indi dalam ilmu sosial dan dalam seni rupa yang memiliki kesejajaran? Itu adalah penggambaran desa-desa secara tenang, damai, dan harmonis. Terbalik dengan kenyataan bahwa desa-desa itu sesungguhnya sering bergolak dan resah. Tidak ada desa yang tenang dan harmonis selama perang di Ponegoro misalnya. Moi Indi adalah bagian dari proyek, jelaslah moi Indi adalah bagian dari proyek orientalisme yang membekukan dunia timur seraya menarik keuntungan daripadanya. Khusus buat Belanda sendiri, moi Indi adalah semacam jalan untuk mengilmiahkan kolonialisme.
Menurut sejarawan Ong Hok Ham, para calon administratur dan calon ilmuwan Belanda membayangkan desa-desa di tanah jajahan mereka sebagai kesatuan harmonis yang abadi. Sedikit menyingkat uraian ini, saya mengatakan setelah melalui berbagai pembacaan atas berbagai tulisan orang, teori-teori tentang hukum adat dari Van Vollenhoven atau dualisme ekonomi dari Buke, dan persatuan antara Belanda dan tanah-tanah jajahannya dari Dekat Angelino, semua itu adalah kenyataan, yaitu kenyataan yang mudah dikelola atau supaya mudah dikelola, yang kait-mengait dengan gagasan Moi Indi. Sebab-sebabnya antara lain, lagi-lagi menurut Ong Hok Ham, mereka pernah menonton lukisan-lukisan Raden Saleh, paling tidak reproduksinya, sebelum mereka datang untuk bekerja atau meneliti di Hindia Belanda. Tetapi saya kira kesimpulan Ong Hok Ham berlebih-lebihan. Raden Saleh tidak pernah menampilkan pemandangan Jawa dalam lukisan-lukisan yang dikerjakannya di Belanda, kecuali hanya sebagai sampiran dalam potret-potret tokoh dan adegan-adegan perburuan. Kita lihat misalnya di dalam potret ini, ya, ini Gubernur Jenderal Van den Bosch tahun 1836. Ya memang ada pemandangan alam. Ini kan lukisan-lukisan potret seperti ini itu tumbuh sejak zaman Renaissance, ya. Kita sebut aja ini sebuah klasikisme. Di belakang itu kan gunung api itu, ya. Tapi kita tidak tahu persis itu gunung api yang mana, dan gunung api pasti di Pulau Jawa. Jawa pulau gunung api, dan mungkin itu dibayangkan sebagai gunung api yang manapun, ya, Gunung Tidar, gunung-gunung di sekitar Magelang dan seterusnya. Raden Saleh sulit membayangkan bahwa hanya dengan bahwa dengan memandang sampiran citra pemandangan alam yang semacam itu, cara berpikir ilmiah para calon pegawai dan ilmuwan Belanda dipengaruhi. Menurut saya yang paling mungkin adalah jika istilah Moi Indi dipakai secara lebih luas dan luwes, yaitu ketika Belanda mulai mengilmiahkan kolonialisme mereka, muncullah lukisan-lukisan pemandangan alam yang dikerjakan oleh para pelukis Belanda sendiri. Sebagian mereka memang bukan pelukis per se, tetapi mereka datang ke Hindia Belanda dan bergabung dengan tim penelitian ilmiah. Tadi kita sudah lihat, ya. Misalnya guru Raden Saleh sendiri, Anton Payong dan Abraham Salm. Kita lihat misalnya contohnya. Ini lukisan Payong, ya. Sebenarnya tadi saya cerita bahwa tokoh ini itu membantu Profesor Karl Reinward di dalam penelitian botani dan zoologi, tetapi pada saat-saat tertentu dia melukis, dan ini hasil-hasilnya, ya. Ini lukisan cat minyak di atas kanvas ini. Ini judulnya kurang lebih sebuah upacara perkawinan di Pulau Jawa, ya. Ini juga cat minyak di atas kanvas. Ini sebuah pemandangan di Priangan. Kemudian ini sound. Ini juga sebuah pemandangan di Priangan. Kita lihat, ya. Kemudian, nah ini saya kira Moi Indi yang dikenakan oleh Sujoyono untuk mengecam jenis-jenis lukisan seperti ini. Kita sudah melihat bedanya, ya. Ini pasti lukisan dari abad 20, ya. Moi Indi itu lukisan abad 20, dan ini termasuk lukisan-lukisan yang bercorak agak impresionistik begini. Banyak sekali. Nah, ini juga sebenarnya gambar-gambar seperti ini tuh banyak sekali saya kira beredar di litografi, ya, di litografi di buku-buku, dan ini umurnya jauh lebih tua dari lukisan Payong tadi. Jadi yang dimaksud Ong itu sebenarnya lukisan-lukisan dengan tema pemandangan alam, tapi sesungguhnya kalau dia memaksudkan pemandangan alam tentu harusnya bukan Raden Saleh, tetapi lukisan-lukisan yang seperti ini, ya.
Jadi saya kira Moi Indi mengental dan menjadi metode ilmiah atau menjadi suasana zaman yang terbangun sejak Belanda mengalami Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Kalau saya boleh menggunakan istilah Ngokham. Kemenangan atas perang itu mempercepat bekerjanya orientalisme ilmiah di Hindia Belanda. Gagasan atau fantasi tentang Hindia Molek atau Moi Indi adalah juga cara budaya untuk mengatasi atau melupakan kesulitan untuk mengakhiri Perang Jawa. Raden Saleh sendiri tampaknya hendak menampilkan dirinya sebagai anak baik-baik yang berbeda dengan Raden Sukur. Ya, Raden Sukur seorang sepupunya yang memihak Pangeran Diponegoro dan membuat ayahnya, tadi yang saya ceritakan, Bupati Semarang Sura Adi Menggala yang juga ayah angkat Raden Saleh, dimakzulkan oleh Belanda dan diasingkan ke Maluku, tapi kemudian ke Madura. Raden Saleh ingin membuktikan dirinya sebagai orang berbudi baik dibandingkan dengan pamannya dan saudara sepupunya tadi. Raden Sukur itu adiknya Raden Saleh yang belajar ke India di bawah Lord Minto tadi ya. Lukisan-lukisan Raden Saleh menampilkan fantasi tentang Jawa dan dunia timur. Saya beri catatan kaki di sini. Trauma kedua yang dialami Raden Saleh adalah ketika ia diduga terlibat ketika sudah kembali ke Jawa, kurang lebih pada tahun 1869 di dalam pemberontakan Tambun di Bekasi. Seorang pemimpin dari pemberontakan itu meminjam nama Raden Saleh, ya, dan berbuat seakan-akan ya pemberontakan itu dipanas-panasi oleh Raden Saleh. Tentu saja ada masalah dan kemudian setelah proses interogasi yang panjang, Raden Saleh menyatakan kesetiaan kepada kerajaan Belanda. Jadi itu bagian pertama dari uraian saya. Mudah-mudahan cukup jelas bahwa Raden Saleh itu memberi konteks tertentu di dalam cara berpikir, ya, cara memandang masalah, dan itu oleh sejarawan Ong Hokham dinamakan Moi Indi, ya, Hindia Molek. Saya tekankan bahwa istilah Hindia Molek yang baru diciptakan pada tahun 1910, saya tidak mengatakan istilah itu tidak ada sebelumnya, tetapi sebagai istilah, ya, itu lahir pada tahun 1910 dan kemudian digunakan oleh Sujoyono untuk mencibir seni rupa pemandangan alam yang dihasilkan oleh baik pelukis Belanda sebenarnya, tapi juga pelukis-pelukis pribumi seperti Abdullah Suryo Subroto, ya, bapaknya Basuki Abdullah, kemudian Raden Mas Pirngadi, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan Moi Indi itu dengan modernisme, dengan kelahiran seni rupa modern Indonesia? Saya mencoba berpikir dengan dua cara. Dalam dongeng nasionalisme Indonesia, masyarakat kita sudah lazim memasukkan para pemberontak dari masa pra-Indonesia sebagai pahlawan nasional. Ya memang aneh, mereka yang mengangkat senjata tanpa ancangan untuk sebuah nasion Indonesia yang merdeka itu bisa dianggap menjadi pahlawan nasional. Dengan cara seperti itu, jelas tidak sulit memasukkan Raden Saleh ke dalam sejarah seni rupa Indonesia. Tapi Raden Saleh kan nggak pernah memberontak, seperti terkatakan tadi. Tapi dalam kerangka itu pun Raden Saleh banyak mengandung pelak-pelik. Tidak sekalipun ia membayangkan hapusnya penjajahan di Hindia Belanda. Ia menjunjung kerajaan Belanda dengan tulus, paling tidak dari surat-surat tertulisnya. Jikapun ia membayangkan Hindia Belanda yang lain, maka impiannya mungkin lebih dekat dengan gagasan tentang asosiasi. Asosiasi, ya. Asosiasi itu persatuan, kurang lebih gini lah, bangsa Hindia Belanda itu mempunyai kebudayaan sendiri, dan tetapi secara administratif itu masih di bawah kerajaan Belanda. Kurang lebih mungkin bentuk lain daripada Commonwealth di Britania Raya. Gagasan Raden Saleh, kalaupun itu ada, itu dekat dengan asosiasi dekat Angelino, Abdul Rifai, atau Raden Mas Noto Suroto.
Lukisan penangkapan di negara yang banyak ditafsirkan sebagai tanda patriotisme terselubung. Namun bagaimanapun lukisan itu adalah hadiahnya untuk Raja Willem III. Maksud saya tidak mau menarik kesimpulan linier bahwa karena itu hadiah untuk Raja Belanda lalu dia tidak patriotik ya. Tetapi memang kita kan bisa membubuhkan tafsir yang seperti apapun untuk lukisan itu gitu. Hanya semata-mata berdasarkan argumen bahwa pelukisnya adalah orang Jawa. Misalnya saja nanti kita akan melihat ya bagaimana lukisan itu dibandingkan dengan lukisan sebelumnya yang diparodikannya, yaitu Pineman. Raden Saleh tidak sampai kepada pemikiran tentang Hindia Belanda yang lain karena ia memang tidak menuliskannya, tetapi mestinya ia bermimpi tentang itu karena ia mengalami diskriminasi dalam arti khusus di Hindia Belanda. Maka jelaslah ada diskontinuitas antara Raden Saleh dan Persatuan Ahli Gambar Indonesia yang didirikan pada tahun 1938 yang berwacana tentang seni rupa Indonesia maupun seni rupa Indonesia. Angkatan S. Sujoyono tidak punya apapun dari Raden Saleh, wacana maupun model artistik untuk dilanjutkan, dipersoalkan, atau dilawan. Indonesia atau bayangan tentang Indonesia yang belum ada sebelum abad 20, bagaimanapun bisa kita perpanjang jauh ke belakang ke masa-masa silam. Kita sudah sangat terbiasa dalam hal ini, tetapi menyangkut sebuah sejarah penciptaan artistik, masalahnya menjadi lain. Namun, jika kita setuju dengan pendapat Ong Hok Ham bahwa Raden Saleh adalah pelukis Moi Indi yang pertama, atau secara lebih tepat bayangan Moi Indi yang pertama muncul lewat lukisan Raden Saleh, mungkin kita dapat menarik semacam kontinuitas ke abad 20. Moi Indi merupakan mood yang terus hidup dari pertengahan abad 19, penghujung abad 19, dan awal abad 20, dan dikerjakan oleh banyak tukang gambar atau amatir, sebagaimana misalnya termaktub di dalam sebuah leksikon seni rupa yang dikumpulkan oleh Hux and Maris dan terbit tahun 1995. Hindia Belanda masih menunggu awal abad 20 untuk datangnya para pelukis profesional, dalam tanda kutip, baik yang pribumi maupun yang londo. Menunggu kondisi liberal di mana para pembeli lukisan bukan lagi kaum bangsawan dan para pejabat tinggi kolonial, tetapi kaum terpelajar, dan para pelukis bisa hidup secara kurang lebih profesional. Kontinuitas Raden Saleh dengan abad 20 juga bisa dibayangkan dengan cara sedemikian. Menurut Werner Krauss, Raden Saleh juga menyemaikan kebudayaan menggambar melukis di sekolah-sekolah dengan cara membuat buku pelajaran menggambar. Dan sejumlah muridnya muncul sebagai ilustrator pada buku-buku ilmiah dan pameran kolonial di Eropa pada tahun 1881. Mungkin saja para pelukis seperti Raden Mas Pirngadi dan Abdullah Suryo Subroto pernah bersentuhan dengan buku pelajaran menggambar karya Raden Saleh itu. Tentu saja pendapat ini masih harus dibuktikan. Namun jelaslah bahwa kedua orang itu, yaitu Raden Mas Pirngadi dan Abdullah Suryo Subroto, tergerakkan oleh ketokohan Raden Saleh, pelukis Jawa yang pertama. Sesungguhnya melalui garis Raden Saleh ke arah pelukis-pelukis Moi Indi itu, kita bisa membayangkan bahwa adalah sesungguhnya aliran Moi Indi itulah yang berkembang luas di tengah masyarakat kita sampai sekarang. Dan jika generasi Avandi, S. Sujoyono, Hendra Gunawan bereaksi terhadap Moi Indi dengan menghasilkan karya-karya yang buruk rupa, maka kita dapat mengatakan bahwa modernisme kita ialah reaksi terhadap Moi Indi. Dan reaksi yang demikian itu apalagi namanya kalau bukan kontinuitas. Jadi tidak mudah membedakan, memisahkan antara pra-Indonesia dengan Indonesia karena adanya tokoh semacam Raden Saleh ini. Sepanjang karirnya Raden Saleh berusaha untuk menjadi pelukis, yaitu menjadikan karya-karyanya, saya gunakan istilah bahasa Inggris, painterly. Pertama-tama, ia berusaha meloloskan diri dari ilustrasi, yaitu bahwa bagi dia, gambar bukanlah alat ilmu pengetahuan, tetapi sesuatu yang bernilai dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini, ia cenderung kepada klasikisme
yang modelnya tentulah ia dapat dari lukisan-lukisan Belanda dari zaman emas. Lebih tepatnya, di kemudian hari ia memilih drama ketimbang kewajaran, dan saya mengira ia tak pernah tertarik misalnya kepada Johannes Vermeer, misalnya, yang melukiskan serba keseharian. Namun sekalipun ia cenderung kepada drama, ia pada dasarnya pelukis konservatif. Itulah sebabnya di tengah romantisisme ia cenderung kepada Horace Vernet dan bukan kepada Delacroix. Dan tampaknya sama sekali ia tak terpukau kepada Caspar David Friedrich di Dresden yang pernah disaksikannya. Dalam banyak karyanya, buat saya kadang-kadang terasa Raden Saleh wagu dalam keterampilan cat minyak. Sementara ia sangat mahir dalam menggunakan arang dan tinta Cina. Sejumlah lukisan potret para gubernur jenderal tampak wagu dalam anatomi, dan begitu juga penangkapan Pangeran Diponegoro. Meskipun saya harus mengakui bahwa sketsanya dengan pensil tampak sangat sempurna. Kadangkala juga meskipun canggung dalam anatomi, tampaklah lukisan-lukisan itu mencapai ekspresi yang kuat, sebagaimana tampak pada potret Raden Ayu Mundingkasari tahun 1857, adiknya Pujangga Jawa Ronggo Warsito itu ya. Apabila painterliness belum tercapai dalam karya-karya Raden Saleh, maka para pelukis modernis Indonesia mencapai itu dengan jalan bersoal jawab dengan mengecam Moe Indi, aliran yang kurang lebih diwariskan Raden Saleh. Bukankah ini sebuah kontinuitas juga yang kian terasa tebal garisnya ketika sesungguhnya si Malin Kundang dari Jawa ini menghubungkan pra-Indonesia dengan Indonesia. Modernitas Indonesia seperti kita tahu, modernitas kita yang kita miliki pada hari ini dan pada tahun-tahun kemarin juga sangat berwarna berat Moe Indi, sebagaimana terlihat dalam koleksi Soekarno yang warisannya menerobos secara lintas kelas dan lintas golongan. Moe Indi juga tampak pada Taman Mini Indonesia Indah yang bisa mewujud juga dalam berbagai perayaan daerah dan berbagai upacara tradisi yang dimodernkan. Pendeknya, modernitas Indonesia ini sebagian besarnya diwarnai dengan upaya mentimur-timurkan dirinya sendiri, orientalizing the self. Modernisme artistik Indonesia dan secara umum, kalau saya boleh mengatakan avantgardisme Indonesia, melesat di atas landasan Moe Indi dalam arti luas itu, sekaligus melawannya. Modernisme kita tidak pernah menyatu dengan modernitas kalau yang kita maksud adalah modernisme artistik. Modernisme yang tidak mengalami pelembagaan. Dengan itu saya mudah-mudahan sudah menjawab genealogi seni rupa modern Indonesia melalui kiprah dan warisan Raden Saleh Syarif Bustaman. Tulisan saya ini merupakan resensi sebenarnya, ya, ulasan buku terhadap bukunya Pak Werner Krauss, dan buku ini ya, ini buku yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu. Ini ada 3 tulisan Pak Arsya Bahtiar dan Pak Ong Hokham dan Pak Peter Carey. Khususnya saya memang menggunakan tulisan Pak Arsya, Pak Ong Hokham dan Pak Werner Krauss untuk melahirkan tulisan ini. Jadi pengetahuan atau penjelajahan kita ke dalam Raden Saleh sebenarnya seharusnya membuat kita berpikir tentang seni rupa kita hari ini, dan dengan cara tertentu saya sudah menjawab pertanyaan itu. Saya akhiri uraian saya, dan mungkin di dalam tanya jawab kita bisa melihat contoh-contoh, beberapa ilustrasi, dan mungkin menggali kemungkinan lain atau kemungkinan baru di dalam melihat Raden Saleh. Demikian uraian saya, terima kasih banyak. Saya Peter Carey. Ya. Terima kasih atas satu presentasi yang sangat bagus, ya, dan sangat didasarkan di atas bahan-bahan yang menarik sekali. Saya bukan orang yang sejarawan seni rupa, tapi hanya saya ingin
ada dua refleksi ya mengenai isu dari nasionalisme yang pada permulaan dan juga pada status dari Raden Saleh sendiri. Memang waktu Diponegoro berjuang itu bukan untuk nasionalisme Indonesia, sebab Indonesia belum diciptakan ya. Tapi dia berjuang untuk harkat diri dan harkat dari bangsa Jawa. Dan itu sudah disaksikan di dalam tulisan dari orang Belanda pada waktu itu. Sebab mereka sedang menulis mengenai gevoel van nationaliteit, ya, a feeling of nationality. Dan itu dari residen Jogja. Jadi saya kira untuk membuat satu peningkaran dari isu dari nasionalisme, saya kira mungkin itu benar, tapi ada harkat dan ada martabat yang diperjuangkan, dan harkat dan martabat tidak terikat kepada nation. Yeah? We can be concerned about our situation as human beings, and we don't have to be national about it. Saya punya anak yang disabled, ya, dia tidak tahu bahwa dia orang Inggris, tapi dia juga punya isu dari bagaimana kita melakukan dengan dia, ya, apakah benar atau tidak. Dan saya kira bagi Raden Saleh itu satu isu yang sangat mendalam sekali, ya, sebab dia dicap J30S, ya, dari zaman kolonial, sebab keluarga ada malapetaka besar, ya, malapetaka pertama terlalu Inggris, terlalu berpihak kepada Inggris, dan kedua terlalu belak-belakan mengenai kebijakan dari kolonialisme Belanda, ya. Jadi ada malapetaka besar yang melanda keluarga, dan waktu itu terjadi pada tahun Juli 1825. Payon pernah tulis di dalam dagbook, ça me donne beaucoup de soucis à travers mon élève Raden Saleh, ya. Apa yang akan terjadi dengan Raden Saleh dengan situasi yang begitu rumit, ya, satu implosion untuk keluarga, ya. Jadi saya kira kita tidak bisa mengerti bagaimana riwayat dari Raden Saleh tanpa mengerti bermuara kepada satu keluarga yang kandas terhadap ya kebijakan dan ya kekejaman dari Belanda, ya. Dan ada dua gambar yang saya anggap sangat-sangat penting sekali untuk mencerminkan bagaimana Raden Saleh menganggap kolonialisme Belanda. Salah satu adalah penangkapan Diponegoro, dan kedua adalah banjirop Jawa, ya, 1862. Jadi saya minta Yang kedua apa? banjir Jawa, Watersnood of Java, ya, 1862, yang sebenarnya satu kritik yang tajam sekali kepada kolonialisme, sebab ya itu bermuara kepada Jericho dan juga mencerminkan salah satu situasi kolonial yang di mana orang Belanda tidak muncul sama sekali. Ada malapetaka besar, tapi mereka seperti tidak berdaya. Nama saya Henry. Saya bukan seorang ahli sejarah seperti Pak Peter, apalagi sebagai seorang ahli sejarah seni. Saya cuma seorang yang sangat tertarik dengan lukisan-lukisan Muindi. Apa yang dibawakan oleh pembicara malam ini benar-benar sangat menarik bagi saya, karena merupakan suatu pendapat yang berbeda dengan mainstream. Kita lihat bahwa aliran atau lukisan-lukisan Muindi itu dalam mainstream sejarah lukisan kita itu menjadi
bahan-bahan olokan dan sumber caci maki, termasuk dikategorikan sebagai antinasionalis. Saya membaca tulisan-tulisan dari beberapa orang yang ultranasionalis yang merekonstruksikan Raden Saleh sebagai sumber dari perjuangan untuk menjadi Indonesia. Nah, saya kira pendapat dari pembicara malam ini menjadi suatu referensi yang lain. Ada pertanyaan saya itu sebenarnya masalahnya kecil yang menyangkut komentar tentang Payung yang disebutkan tadi sebenarnya bukan seorang pelukis, tetapi seorang ilustrator. Nah, ini agak menggelitik saya karena dari buku-buku sejarah yang saya baca tentang mulainya pembuatan lukisan oleh pemerintah kolonial zaman Hindia Belanda itu pada dasarnya adalah untuk membuat laporan kepada raja atau ratu di Belanda. Pada waktu itu belum ada TV, belum ada tustel untuk menginformasikan tentang suasana topografis negeri jajahan. Dan oleh pemerintah kolonial waktu itu Mungkin lebih langsung Pak, masih banyak yang mau bertanya. iya, pemerintah kolonial waktu itu justru menggaji pelukis-pelukis handal dari Eropa, terutama ahli-ahli pelukis-pelukis topografis seperti Payung dan Abram Salm. Dan karier mereka itu adalah karier yang secara ekonomis sangat menggiurkan. Kita ingat bahwa Abram Salm sendiri menjadi sangat kaya sehingga dia bisa memiliki suatu pabrik gula di Jawa Timur. Nah, mohon pencerahan. Saya tidak ingin menyangkal peran siapapun yang tidak punya gagasan tentang Indonesia, sebenarnya bukan itu maksud saya. Tetapi saya ingin menunjukkan Raden Saleh di dalam kaitannya atau di dalam hubungannya dengan suatu mimpi menjadi Indonesia. Ya. Akhirnya saya membuktikan bahwa itu ada, meskipun tidak langsung. Sebenarnya saya tadi mengatakan, saya ingin mengatakan bahwa proyek Muindi itu sangat dekat sekali dengan gerakan liberalisme di negara Belanda. Kita tahu bahwa setelah tanam paksa itu banyak sekali protes dan akhirnya Undang-Undang Dasar Konstitusi Belanda itu ditulis ulang dengan cara liberal. Dan cara liberal itu membuat antara lain melahirkan studi-studi yang lebih ilmiah, tetapi juga sikap politik etis yang kemudian dijalankan pada awal abad 20. Kita boleh mengatakan bahwa politik etis adalah suatu Muindi di dalam politik budaya, tetapi tentu saja kita akan melihat hasilnya gitu. Sesuatu yang diniatkan itu selalu melahirkan efek-efek samping yang tidak terduga. Ya, orang-orang pergi belajar ke sekolah Belanda, kemudian mereka terekspose kepada ide-ide Marxisme, nasionalisme dan seterusnya. Dan sisi lain daripada proyek itu adalah seni rupa Muindi, dan oleh karena itu kita melihat antara kait-mengait antara politik dan seni rupa. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, saya kira tidak bermaksud merendahkan bahwa kalau kita membaca leksikonnya Hux dan Maris itu saya kira Payung disebut painter ya. Tapi banyak gitu loh, painter, draughtsman dan segala macam lah gitu maksud saya. Mungkin ini kategori yang perlu diragukan atau perlu dipersoalkan gitu. Kalau kita pergi ke misalnya ke Rijksmuseum di Belanda, itu kan kita nggak bisa ketemu itu lukisannya Payung sebenarnya. Dia tersimpan di
di museum yang lain, museum untuk seni yang disebut seni antropologis gitu loh. Jadi kategori kan gitu bukan kita yang buat sebenarnya, itu mereka sendiri. Dan apakah kita mau meragukan itu? Ya tentu saja boleh. Kait-mengait antara Payung dan Raden Saleh tadi sudah jelas ya, dan terutama saya hanya ingin mengatakan bahwa atau membantah pendapat Ong Hokam bahwa tidak betul bahwa gambaran pemandangan alam yang Moi itu sampai pertama kali ke Belanda lewat Raden Saleh. Karena ada orang-orang kayak Payung, dan saya kira sejak abad 18 itu banyak sekali orang yang membuat karya-karya litografi, dan itu semua pemandangan alam ya, pemandangan alam atau gambar objek ya, gambar objek objek sebenarnya seperti still lifes gitu, tetapi penggunaannya untuk penelitian ilmiah. Saya kira itu. Dan Raden Saleh itu tidak menggambar still lifes kecuali ketika dia menjadi asistennya Reinward di Buitenzorg sebelum dia berangkat ke Eropa. Jadi dia sebenarnya dalam arti kata tertentu dia ingin membebaskan lukisan itu dari apa ya, dari tekanan dengan cara tertentu ya. Dia ingin melukis gitu loh. Ya kita tahu bahwa pelukis itu selalu punya patron gitu ya. Sampai abad 20, cuma patronnya berbeda-beda. Ya. Mungkin di zaman Golden Age itu, zaman Rembrandt itu orang-orang kaya, keluarga bangsawan, keluarga bourgeois gitu. Tapi kemudian ya sekarang kita melihat patron seni rupa adalah kaum bourgeoisie. Masih tetap itu kelas menengah kalau tidak mengatakan kaum bourgeoisie. Jadi cuma memang lebih individual ya, ownership-nya itu lebih individual, pemilikan seni rupa. Itu dia. Mungkin teman-teman belum pernah ke makam Raden Saleh di Bogor. Tokoh ini kita bicarakan, bahkan mungkin beberapa tahun selalu dibicarakan, tapi mungkin orang lupa menziarahi. Orang ini orang Jawa. Jadi karena tadi disebut Malin Kundang, jadi saya teringat, oh ini orang Jawa, jadi masih ada kultur di dalamnya. Kemudian saya baru berkenalan atau mendengar suara Pak Nirwan Diwanto. Tahun 90 saya kagum karena mendengar ada seorang ITB, mahasiswa ITB atau tamatan ITB menyebutkan. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan Raden Saleh itu, Pak. Ada begini, karena ada sesuatu yang sifatnya mustahil yang saya juga mau lakukan sekarang. Bung Nirwan mengatakan kerbau berguru pada Gudel ya, menyusu pada Gudel. Yang saya lakukan mungkin sejak tahun 2005 adalah pembelaan dari alam kubur. Jadi Raden Saleh relatif tidak pernah kita berikan kesempatan membela diri dalam tanda petik. Nah, sejak 2005 kami mengangkat yang namanya petisi Raden Saleh. Lengkapnya sebetulnya petisi penghormatan negara pada Raden Saleh. Poinnya adalah tokoh ini begitu berjasa dan sebetulnya bisa memberi banyak inspirasi pada generasi muda. Kalau sekarang kita bicara tentang nasionalisme, kalau kita jujur pada diri sendiri, sebetulnya siapa sih yang memikirkan nasionalisme, termasuk teman-teman yang sedang diarahkan oleh Surya, Profesor Surya, Yohanes Surya segala macam. Mereka akan menjadi yang seperti Pak Peter katakan, menjadi warga dunia, dan itu memang alirannya ke sana, dan itu sebetulnya yang dikatakan eksperimen dari Raden Saleh, salah satunya itu menjadi warga dunia. Tapi oke lah, saya kembali pada pembahasan. Tadi saya sebetulnya bingung awalnya apakah akan membahas buku Werner Krauss karena diberi judul itu seperti Werner Krauss tapi tidak dicantumkan penulisnya Werner Krauss. Belakangan saya baru tahu. Kemudian ada pembahasan juga buku tentang yang dibuat oleh komunitas bambu, 3 penulis di sana. Saya sebetulnya sudah membuat tulisan sederhana, bisa dilihat di baltira.com. Komentar, pertanyaan. Baltira.com, judulnya nggak ada moderatornya, jadi mungkin bisa lebih langsung. Iya, jadi membela Raden Saleh. Raden Salah saya judulnya. Saya mengatakan bahwa tulisan Pak Hong pada yang disampaikan itu boleh dibilang kita bisa hormati, tapi sekarang sudah tidak bisa dipakai karena Pak Nirwan tadi juga menyatakan terkait Moi Indi juga ada kesalahan beliau. Jadi mengapa kita teruskan tanggapan Pak Hong tentang Moi Indi yang dikaitkan dengan Raden Saleh, itu satu. Kemudian tentang Sujoyono, ya sebetulnya banyak sekali tulisan termasuk dari Pak Pramudia Anantatur tentang Pak Sujoyono, dan tentang Raden Saleh sendiri. Waktu 2006 saya mengunjungi Pak Pramudia, beliau
memang tidak setuju bahwa tidak berpikir tentang ini sebagai pahlawan nasional, tapi dia mengatakan bahwa Raden Saleh adalah individu nasional pertama Indonesia. Dia mengatakan begitu dalam kaitan dengan konteks Multatuli dan lain-lain. Dan tentang sebetulnya banyak tentang tadi dikatakan Raden Saleh melukis dan lokasinya tidak susah dimengerti. Hampir selalu lukisan Raden Saleh yang menyertakan gambar alam, kita bisa tunjuk di mana lokasinya. Tadi dikatakan gambarnya Van den Bosch kalau tidak salah. Itu jelas Gunung Salak karena di depannya ada Istana Bogor. Jadi selalu Raden Saleh menunjukkan lokalnya di mana, termasuk bahkan lukisannya menjadi background dari lukisan bukunya Warner Krauss, cover dari Warner Krauss, itu backgroundnya jelas menunjukkan ini di dekat Borobudur, di depan Borobudur, walaupun dalam bentuk puing-puing. Jadi tapi sekali lagi saya katakan Raden Saleh ini sosok yang besar sekali dalam pemahaman saya. Jadi semua orang bisa melihat dia dalam berbagai sisi, dan saya senang dengan itu. Dan kami mengatakan, ayo mari kita menziarahi tidak hanya makamnya tapi juga catatan kehidupannya. Terima kasih. Nama saya Gunawan Muhammad. Pertama kali tadi Nirwan mengatakan bahwa Raden Saleh tidak pernah melukis pemandangan alam selama di Eropa. Tapi saya pernah melihat lukisan Raden Saleh waktu dipamerkan di Galeri Nasional, lukisan tentang perjalanan ke puncak. Mungkin itu lukis di puncak, ya, karena detailnya sangat bagus. Ya. Yang kedua adalah bahwa mengenai nasionalisme, MUI India saya kira bagus sekali yang diutarakan Nirwan. Saya ingin mengatakan bahwa nasionalisme itu di Indonesia punya dua sisi, setidaknya, mungkin banyak sisi. Tapi pertama adalah yang merayakan MUI India sebetulnya, Taman Mini dan sebagainya, dan juga lukisan-lukisan tentang keindahan, ketenteraman Indonesia, tanah airku, rayuan Pulau Kelapa lah. Yang kedua nasionalisme yang memberontak pada itu. Dan maksud saya bukan memberontak pada keindahan, tapi menunjukkan bahwa beberapa yang kontinuitas ini harus diputuskan. Itu termasuk Pramudia Natur yang sangat mengecam wayang kulit. Kemudian surat kepercayaan gelanggang yang tidak mau mengelap-elap kebudayaan lama, juga yang merupakan gema dari pernyataan takdir al-Syam pada tentang zaman pra-Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang nasionalisme yang dilanjutkan oleh disebut Nirwan sampai ke Taman Mini, itu memang nasionalisme yang ingin melihat Indonesia sebagai dalam kontinuitas ketenteraman yang juga dimulai oleh tadi seorang pelukis Belanda di Jawa Timur, ya kan, juga pemilik perkebunan. Salm. Ya. Sebagai pemilik perkebunan tentu dia tidak mau mengakui bahwa ada penindasan di perkebunan. Tapi juga nasionalisme yang Sujoyono, Pramudia, Angkatan 45, Pejangga Baru, ya itu yang kemudian menjadi corak yang lain. Terima kasih. Saya kira yang paling menarik dari Telaah Ong Hok Ham adalah cara baru dia melihat MUI Indi. Selama ini kan kita sempit melihat MUI Indi sebagai satu gerakan seni rupa, dan itu kemudian melahirkan reaksi tertentu, yaitu angkatan persagi. Nah, Sujoyono mengatakan bahwa MUI Indi tidak berakar. Ya, kenyataannya adalah bahwa MUI Indi lah yang berakar sampai hari ini. Ya, kalau Anda melihat lukisan di Taman Suropati, sayang sudah tidak ada sekarang. Kalau Anda masuk ke kota-kota kecil di Jawa atau di Sumatera, Anda akan melihat beberapa reproduksi dari lembar-lembar lukisan Soekarno. Dan kemudian kalau zaman dulu, kalau saya tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur, kalau saya mau, karena di Jawa Timur tidak ada museum seni rupa dan saya hidup di ujung sebelah timur, kalau saya mau nonton lukisan itu saya pergi ke toko Sari Agung, itu tokonya Mas Agung, dan di situ ada lukisan Kumpul, lukisan Pak Kumpul, lukisan jadi semuanya MUI Indi sebenarnya yang berlumuran di mana-mana itu. Nah, yang bermasalah dari Pak Ong adalah mungkin datanya tidak
tidak terlalu baik. Misalnya kalau dia mengatakan bahwa pemandangan Jawa pertama dalam bentuk molek itu yang sampai di Belanda itu karya Raden Saleh, itu tentu tidak betul. Saya tadi menunjukkan bahwa banyak yang lebih awal, dan saya kira itu satu situasi ya, bukan karena Raden Saleh sendiri yang membuat orang tertarik untuk melihat pemandangan-pemandangan alam Pulau Jawa. Jadi saya kira ada satu kompleks lukisan atau gambar yang dihasilkan oleh orang-orang sejak abad katakanlah 18 sampai dengan Raden Saleh, dan setelah itu yang membuat para ilmuwan dan para calon ilmuwan dan pegawai itu membayangkan suatu gambaran desa-desa yang harmonis di Pulau Jawa. Itu yang saya maksud. Nah, kemudian untuk sedikit memberi tambahan pada Mas Gun, saya kira dalam diri Soekarno kita menemukan dua jenis nasionalisme. Bung Karno itu adalah nasionalisme yang melawan. Kalau dia pidato dia menggunakan kata dinamit, bom dan sebagainya, dan dia menggasak tatanan dengan caranya sendiri, dan bisa dikatakan sebagai sebuah nasionalisme yang telanjang dalam ungkapan-ungkapannya. Tetapi kita tahu seleranya mau indie. Bung Karno itu tidak suka lukisan Sujoyono, ya, tidak suka. Makanya dia mengangkat seorang Lee Man Fong sebagai kuratornya. Dan kalau kita melihat sebagian koleksi Soekarno, sebagian besar adalah mau indie. Dan sosok Soekarno itu bisa kita bayangkan di sosok-sosok lain gitu. Takdir Ali Syabana misalnya, Anda tahu selera seni rupanya seperti apa. Meskipun dia itu menarik garis tegas antara pra-Indonesia dan Indonesia, itu selera seni rumaca moi indie. Dan kalau dia puisinya itu sangat moi misalnya, puisi-puisinya. Dan kalau dia membayangkan satu kesenian yang dia bayangkan, ya, yang dia inginkan, itu bukan puisinya Chairil Anwar. Karena puisi Chairil Anwar adalah rujak yang tidak menyehatkan. Jadi dengan kata lain, dia dengan segala gairahnya untuk putus dari masa lalu pra-Indonesia, dia seleranya mau indie. Jadi sebenarnya di dalam banyak tokoh itu yang kita bisa temukan nasionalisme di satu pihak yang kasar tadi itu, di lain pihak dia memelihara suatu jenis mau indie misalnya. Dan saya kira dalam arti luas juga selera masyarakat Indonesia adalah mau indie. Ya, saya mengatakan itu. Oleh karena itu, kalau kita mengenal sebuah modernisme yang dilahirkan Sujoyono dan berlanjut kepada gerakan seni rupa baru dan seterusnya, maka itu adalah suatu gerakan sebenarnya modernisme artistik yang mau membantah sebenarnya, mau membantah atau mau menolak sesuatu yang moe, dengan kata lain moe indie. Jadi tentang pemandangan alam tadi mungkin saya hanya mengatakan bahwa selama masa matangnya di Eropa, ya, Raden Saleh, mungkin saya salah karena saya tidak menemukan datanya, tidak pernah melukis pemandangan alam Eropa. Jadi dia tidak pernah melukis pemandangan Eropa kecuali pada masa-masa awal, kalau tidak salah 3 tahun awal ketika dia masih belajar di bawah Kruseman. Ada tadi saya kutip gambarnya sebenarnya. Itu pemandangan alam bersalju. Ya. Nah ini lukisan Raden Saleh pada masa awal. Ini tidak pernah kita temukan lagi nih gambar-gambar yang seperti ini. Jadi Raden Saleh tidak pernah melukis pemandangan alam Eropa, tidak pernah melukis potret diri, kecuali di penangkapan di Ponorogo ada sosok yang mirip Raden Saleh. Dia tidak pernah melukis still lives, alam benda. Dia tidak pernah melukis sensualitas, dan itulah Raden Saleh. Jadi kalau misalnya Raden Saleh ini Delacroix ya, Raden Saleh tidak mungkin membuat potret yang seperti ini. Ya, tidak mungkin dia. Pertama selalu pandangannya frontal ke depan, ya. Dan kemudian Anda lihat ini garis-garisnya ini. Garis-garis yang sangat liar terkendali. Bahkan ini Delacroix ini tidak Good Samaritan. Ini kan garis-garisnya spontan dan tidak bisa dikendalikan, dan ini tidak kita temukan pada karya-karya Raden Saleh. Garis-garis yang seperti ini. Bahkan ya
Nah, ini gambar singa dari Delacroix. Ya, ini dilihat dari angle yang aneh sekali. Dan kalau Raden Saleh selalu begini, normal angle-nya, begitu normal dan halus sapuan-sapuannya. Itu jadi memang betul kalau dikatakan bahwa Raden Saleh hanya menyerap Delacroix bentuknya, temanya gitu, temanya. Pertama saya mau ucapin terima kasih kepada seminar tentang Raden Saleh 3 tahun yang lalu oleh ini Pak Peter Carey juga ada, dan juga pameran yang dibuat oleh Warner Krauss. Juga di tempatnya Daeng saya sempat berziarah di makamnya Raden Saleh, dan itu saya pikir mungkin karena saya seorang anak seni rupa yang kurang pengetahuan tentang Raden Saleh, hanya mendengar-dengar. Tapi yang saya tahu cuman ada sedikit buku, Harsha Bhastiar, Peter Carey, Ong Hokam, dan bukunya Warner Krauss. Jadi terima kasih buat Nirwan juga untuk bisa ini. Dan mungkin pertanyaan saya lebih ini ya, soal nasionalisme. Bagaimana Raden Saleh disebut Bapak seni lukis modern, dan juga sebenarnya Sujoyono juga disebut itu 100 tahun kemudian. Dan yang menarik juga yang perlu kita ingat, tahun ini adalah 100 tahun Sujoyono. Jadi bagaimana Anda melihat tentang Bapak seni lukis Indonesia? Saya sebagai seorang pernah jadi anak seni rupa, bagaimana dengan patronat itu? Apakah Anda juga ingin mengkritik itu? Terima kasih. Nama saya Bambang Bujono. Mo India memang tercermin sekarang dalam berbagai hal. Bahkan Sujoyono sendiri yang tahun 30-an itu perang dengan Mo India. Pada tahun 86 kalau saya tidak salah, itu menulis di harian Kompas bahwa sebetulnya yang dia perangin itu bukan artistiknya, bukan estetikanya, tetapi lebih kepada ideologi perlawanan terhadap penjajahan gitu. Kira-kira itu seperti itu. Jadi ya mungkin Nirwan benar bahwa semangat Mo India itu memang kita punya itu semua. Nah, yang saya tidak sulit menerima adalah, atau mungkin saya salah tangkap, bahwa Raden Saleh itu merupakan cikal bakalnya Mo India, atau itu saya salah. Kalau tangkapan saya benar, itu sangat sulit saya terima. Sebab kalau saya melihat membanding-bandingkan lukisan Raden Saleh dengan misalnya lukisan Descente atau siapa, itu sangat berbeda karakternya. Tidak Raden Saleh menurut saya tidak berbau Mo India. Kalau ada baunya mungkin 1% lah. Gitu. Itu satu. Dan yang kedua, saya tidak tahu Nirwan sudah tahu atau belum. Ada seorang mahasiswa angkatan Muhtarapin yang kemudian mendapat beasiswa ke Jerman dan disertasinya itu tentang Raden Saleh. Dia studi dan di sana dari museum ke museum di Belanda, di Prancis, di Jerman. Dan dia, saya belum sempat membaca detail, hanya melihat serban karena buku itu sulit didapat. Kalau tidak salah di dalam buku itu dia juga tidak membandingkan Raden Saleh dengan Delacroix, seperti Anda juga. Dan kalau tidak salah juga sama sekali tidak disentuh di situ tentang Mo India. Nah, itu saja dulu. Terima kasih. Saya tidak menemukan, atau kalau Anda bisa memberitahu saya, Raden Saleh seringkali dianggap sebagai pemula atau pendahulu seni rupa Indonesia ya. Tetapi kan Sanento Yuliman misalnya, seorang sejarawan yang banyak menulis, itu tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan kalau kurang lebih, kalau sejarah seni rupa itu dilihat dari seni rupa yang dikerjakan oleh orang-orang Indonesia, dan Indonesia itu kulitnya seperti saya itu, maka Raden Saleh termasuk, itu pelukis pribumi yang pertama. Nah, itu kan. Jadi pelukis pribumi yang pertama. Jadi pernyataan Raden Saleh Bapak seni lukis Indonesia itu, saya tidak mengatakan demikian, dan saya pikir pernyataan itu tidak ada yang sekuat misalnya Trisno Sumarjo yang menulis sesuatu esai yang sangat
bersikeras ya mengatakan bahwa Sujoyono adalah bapak seni lukis modern Indonesia. Itu misalnya kan tidak ada statement yang seperti itu. Dengan berbagai argumen Trisno Soemardjo mengatakan demikian gitu. Dan mungkin kita tinggal setuju atau tidak. Nah, Sujoyono ini kan memang kelebihannya adalah dia menulis ya dibandingkan dengan Pak Afandi dan seterusnya gitu. Jadi posisi kebapaan itu saya kira ya kita mau mengenakan itu kepada Raden Saleh atau Sujoyono itu bukan tujuan saya ya, bukan tujuan saya di dalam diskusi ini. Saya melihat seni rupa itu di dalam satu garis kontinuitas yang mungkin pada saat-saat tertentu memang ada erupsi-erupsi tertentu yang kecil atau besar bentuknya persagi gitu ya. Dan saya tidak berminat mengangkat atau menyetujui pendapat apapun siapa yang jadi bapak seni rupa Indonesia, bapak puisi Indonesia siapa, itu juga saya nggak tertarik gitu. Meskipun kan ada juga yang mengangkat bapak sastra Indonesia sekarang, bapak puisi Indonesia. Jadi itu pendapat saya. Nah, Raden Saleh saya kira harus kita tempatkan di dalam satu garis kontinu yang panjang itu supaya kita juga bisa melihat sebenarnya sambung menyambung di antara berbagai gejala seni rupa yang tampaknya terpisah-pisah gitu. Tapi sebenarnya itu merupakan reaksi satu sama lain. Dan untuk menjawab Mas Bambu, Raden Saleh bukan pelukis Moi Indi. Kalau itu ukurannya adalah lukisan-lukisan yang didefinisikan Sujoyono, tentu bukan. Ya. Lukisan-lukisan yang trimurtinya itu adalah sawah, gunung, dan pohon kelapa. Raden Saleh tidak termasuk. Raden Saleh itu tidak melukis sawah setahu saya. Ataupun kalaupun itu muncul sawah, maka itu samar-samar. Sebagian besar lukisan Raden Saleh yang saya lihat itu hutan belantara. Kalaupun itu ada gunung, itu nggak ada sawahnya. Itu di depannya selalu hutan belantara dan lembah lebar yang kemudian ada sungainya. Nah, dalam arti itu memang dia tidak moi. Tetapi saya menggunakan definisi Ong Hokham tentang apa itu moi indi. Lukisan-lukisan yang dihasilkan di Pulau Jawa sudah tentu itu. Tadi saya contohkan Gunung Merapi meletus tahun 65 itu tidak moi sama sekali. Tetapi justru ketika alam itu menjadi sampiran ya, sampiran di dalam berbagai lukisan potret ya, atau lukisan perburuan, mungkin itu moi. Mungkin. Atau bisa jadi itu moi. Nah, tetapi konsep moi indi yang dikemukakan Ong Hokham dan saya pinjam itu sebenarnya itu menyangkut satu katakan aja paradigma tertentu ya, di dalam melihat timur ya, di dalam melihat timur, menggambarkan timur sebagai sesuatu yang eksotik, yang harmonis, dan itu seakan-akan kekal abadi ya. Orientalisme sebenarnya. Moi indi dalam pengertian Ong Hokham adalah orientalisme untuk dan tentang Hindia Belanda. Dan Ong Hokham tidak sendiri. Kalau Anda membaca bukunya Denny Lombard, Carrefour Javanais, jilid 1, ya jilid 1, itu bab pembukanya itu judulnya Moi Indi, ya. Dan jelas istilah Moi Indi yang digunakan oleh Denny Lombard itu sebanding dengan yang digunakan Ong Hokham, dan itu lebih dahulu dari Ong. Seluruh kompleks karya yang mencitrakan dunia timur ya, Sandokan, Emilio Salgari ya. Kemudian novelnya Konrad yang latar Kalimantan itu apa itu? Ya. Itu semua termasuk Moi Indi. Ya, novel-novelnya Somerset Maugham itu juga disebut Moi Indi gitu. Dalam arti ini, maka Raden Saleh bisa dimasukkan ke dalam Moi Indi. Tetapi dengan catatan bahwa istilah itu dipinjam ya, dipinjam dari sesuatu yang tidak berlaku pada masa Raden Saleh. Moi Indi sebagai istilah seni rupa lahir pada tahun 1910 di negeri Belanda untuk portfolio karya-karya Duchatel, dan kemudian itu saya kira dipopulerkan oleh Sujoyono. Jadi memang pengertian Moi Indi yang dimaksud oleh Denny Lombard maupun oleh Ong Hokham lebih luas daripada apa yang dimaksud dengan Sujoyono, dan itu saya setujui. Karena Moi Indi adalah sebentuk orientalisme sebenarnya untuk Hindia Timur.
Jadi itu jawaban saya. Saya hati Pak, ya. Dari bukunya Pak Werner Klaus, utamanya tulisan Pak Noto Sumito, Pak, ya, di mana di situ dalam peringatan 100 tahun. Noto Suroto, Pak. Noto Suroto, mohon maaf, sepintas saya. Noto Sumito tukang rokok itu, Pak. Oh, iya, Noto Suroto. Ada kalimat yang menarik, termasuk pengalaman teman kami, ya, bahwa mungkin masih banyak lukisan-lukisan Raden Saleh yang belum teridentifikasi, utamanya di kalangan darah biru dulu, gitu ya. Ini pengalaman teman. Beliau dipaksa Pak beli 2 lukisan waktu itu, ya, 2 lukisan. Beliau buta sama sekali lukisan. Akhirnya beliau jadi membeli itu karena gara-gara ada di album keluarga penjual itu memuat lukisan itu berdiri di depan beberapa orang Belanda, gitu Pak. Akhirnya dibeli, mendadak kaya Pak, ya, mendadak kaya. Satu hal yang bisa kami dengar dari beliau akhirnya belajar itu adalah ternyata konon di bekas rumah Raden Saleh di Cikini itu ada juga lukisan yang saya nggak tahu salah satu nabi itu atau salah satu kepercayaan ini. Dan satu hal Pak, tadi disebutkan bahwa beliau Raden Saleh tidak pernah menulis potret diri. Kata teman ini pernah Pak lukis, ada itu. Tapi ini hanya pengalaman tadi. Di mana Pak? Ini yang di rumah Cikini, sekarang dari rumah sakit Cikini. Tapi dimiliki siapa saya nggak tahu. Temannya juga nggak tahu. Kemudian potret diri itu juga dimiliki siapa, tidak tahu. Itu hanya pencerahan aja Pak. Ini yang disebut Mas Bambu termasuk mau indie, Mas? Iya. Kalau contoh yang lebih bagus mungkin ada di buku Sujoyono yang justru sejak dari judulnya pun betapa indahnya tanah airku. Oke, parodi itu tapi itu. Itu parodi. Ini lukisan Hendra Pemandangan Alam tahun 40 yang jelek kayak gini nih. Jelek dalam tanda kutip dibandingkan mau indie gitu loh. Lukisan buruk rupa kan. Ini kan memang nggak, iya jelas gitu. Ini upaya penolakan terhadap mau indie. Begitu juga ini Avandi, ini Pemandangan di Campuhan tahun 40. Ini tahun 40 sudah gambar begini. Pada saat pelukis-pelukis mau indie merajalela. Ini cat air. Jadi memang ia tidak moi dalam arti itu. Jadi memang angkatan ini nih angkatan pemberontak, ya. Nah terus gambar potret diri seperti ini kan, grotesk. Sesuatu yang grotesk itu tidak ada di dalam mau indie dan baru muncul di dalam lukisan-lukisan angkatan mereka. Sama ini cat airnya Avandi tahun 40-an. Sangat berbeda memang dengan Rudolf Bonnet dan seterusnya. Jadi memang sesuatu yang berbeda. Ya, dan Soekarno tidak suka lukisan-lukisan yang semacam ini. Ya. Ya. Nah, kalau mau indie kita ini moi atau bukan. Jadi Raden Saleh itu tidak pernah melukis pemandangan alam yang seperti ini. Ini Caspar David Friedrich. Ya kan? Seperti ini misalnya. Jadi apa ya? Menurut saya ada keindahan tetapi pilu gitu ya, memilukan ya. Nah, seperti ini misalnya. Ya kan? Sesuatu yang ini yang punya ada di sini kalau nggak salah ini. Ini Sujono Abdullah ya? Iya, Sujono Abdullah yang punya ada di sini. Nah, ini mau indie pasti. Ya kan? Nah, saya ingin kasih tahu bahwa sebenarnya ini Moyen ya. Moyen ini salah seorang arsitek penting di Hindia Belanda. Dia yang membangun Batavia's Kunstkring yang sekarang jadi restorannya Pak Anhar Secari Brata itu. Apa itu namanya restorannya itu? Budabar. Ya. Nah, kalau kita lihat ini lukisan mau indie tapi kelihatan pengaruh Cézanne kan? Cuma pengaruh Cézanne itu pengaruh permukaan karena lukisan ini tidak menampilkan flatness sama sekali. Ini lukisan 3 dimensi nih yang ditolak oleh Cézanne dan angkatannya gitu. Tapi stroke-nya itu kan sangat Cézanne ini. Itu misalnya ya.
pengaruh impresionisme atau post impresionisme di dalam Moy Indi yang abad 20 itu besar. Moyen ini salah seorang arsitek penting awal abad 20 dan dia ya ini mungkin ini harus Anda bisa, saya mencari datanya tidak ketemu, tapi saya yakin dia yang membangun pavilion Hindia Belanda di eksposisi 1831 di Paris. Ya. Pak, itu menurut beberapa laporan jurnalistik itu adalah pavilion yang dahsyat sekali. Itu betul-betul Taman Mini Indonesia Indah yang pertama. Tapi tentu ya bagusnya ya seperti itulah, seperti restorannya Anhar itu. Jadi campur aduk dari berbagai arsitektur Nusantara yang digarap ulang dan kemudian di dalam itu banyak sekali lukisan atau gambar yang saya kira itu beberapa murid Raden Saleh ikut menggambar. Ya. Nah, pavilion itu terbakar, musnah jadi abu sebenarnya. Dan di pameran itulah konon Debussy mendengar gamelan Jawa itu. Ya, jadi itu orientalisme gitu loh, maksud saya. Orientalisme yang muaranya banyak. Moy Indi itu juga Moy Indi. Pavilion tahun 1831 itu. Ini Moyen. Tadi Mas Nirwan banyak menarik tokoh Raden Saleh ini kan ke arah barat kurang lebih semacam itu. Ini dalam hal kajian tentang tokoh, kemudian juga gagasan, itu sebenarnya paling tidak saya pribadi paling tidak ya. Saya itu sering bahas soal identitas, alteritas semacam itu. Diri lian dan seterusnya, itu ada semacam kegundahan juga. Kegundahan sebenarnya ini tokoh macam mana dalam pemikiran, dalam budaya Indonesia yang bisa kita banggakan semacam itu. Ini satu problem. Kayak misalnya di sini kita melihat Raden Saleh kemudian dibandingkan ke hal-hal yang lain. Memang kenyataannya semacam itu. Dalam hal pemikiran kita akan melihat sosok-sosok ini apakah kita akan menariknya ke barat, ke Arab, ke India dan seterusnya. Nah, itu bila kemudian kita menarik kajian ke arah situ, memang ya akhirnya memang perasaan inferioritas itu ya akan sedikit banyak akan muncul. Tapi kemarin kalau secara gagasan saya bersyukur Tempo itu kalau tidak salah 2 minggu yang lalu membahas tentang Ki Ageng Suryo Mentraman. Ini terkait gagasan ya. Itu belum memunculkan kawruh Roso dan seterusnya. Itu paling tidak kalau untuk saya pribadi itu hal yang oke lah. Ada tokoh yang paling tidak cukup membanggakan lah. Ini beliau bisa memberikan kontribusi yang tidak 100% genuine, karena mencari suatu keaslian memang kita akan tidak ada yang asli. Tapi paling tidak hal yang kemudian ini beliau memberikan kontribusi yang dahsyat terhadap peradaban manusia secara besar. Nah, itu hal yang menjadi PR. Itu yang pertama. Yang kedua, saya singkat saja. Ini secara umum kan rata-rata lukisan Raden Saleh ini adalah representasi tentang realitas macam itu ya. Nah, ini pada dewasa ini kan bisa dibilang ini ya sudah digantikan oleh fotografi. Kurang lebih seperti tadi lukisan dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan konsep tadi kontinuitas dan diskontinuitas semacam itu, rupture atau kemudian kita akan melanjutnya. Ini pada titik mana ini di gagasan Raden Saleh ini yang memungkinkan untuk pelukis sekarang itu kemudian melanjutkan? Apakah kemudian ya sudah ini produk masa lampau yang kemudian ya sudah selesai semacam itu, atau sebenarnya ya ada hal-hal apa sih sebenarnya yang mungkin kita gali kalau memang itu perlu digali lebih lanjut? Terima kasih. Saya sangat tidak percaya kepada esensialisme. Dengan kata lain tidak mencari keaslian, dan saya dihantui specter of comparisons selalu. Menurut saya cara melihat melalui perbandingan itu selalu memperkaya kita ya. Dan sebuah teks atau sebuah tokoh, kalau riwayat hidup Raden Saleh itu bisa kita anggap sebagai teks, itu bisa kita tafsirkan bukan dengan sewenang-wenang, tetapi dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di dalam teks itu. Tidak ada sesuatu di luar teks, kata orang Perancis.
Nah, terhadap Raden Saleh saya hanya bisa mengatakan bahwa tokoh ini penting ya, bukankah dari tadi kita sedang membangga-banggakan Raden Saleh ini dengan cara meneliti kekuatan dan kelemahannya. Nah, di dalam diri Raden Saleh tentu saja kalau kita lihat dia sebagai satu tokoh pelukis, dia adalah pelukis yang berbeda dengan angkatan Persagi misalnya. Dia tidak pernah menulis tentang pemikiran atau tentang seni rupa, dan kelihatannya saya punya kecurigaan bahwa dia mengasingkan diri dari pemikiran ya, karena traumanya terhadap tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Peter Carey gitu. Dia menganut positivisme dalam arti kata bahwa dia hanya percaya kepada ilmu-ilmu pengetahuan alam ya. Sementara ilmu-ilmu pengetahuan sosial dia tinggalkan. Masa-masa ketika dia tinggal di Belanda itu adalah masa-masa ketika protes terhadap tanam paksa itu sangat kuat sebenarnya, sangat kuat. Seperti kita tahu tanam paksa itu membayar utang-utang atau keberangkutan Belanda selama perang Diponegoro ya. Tanam paksa itu seperti kita tahu idenya datang dari Van den Bosch yang tadi dipotret oleh Raden Saleh. Kira-kira ginilah, kalau petani Jawa itu menanam padi ya, dia harus membayar pajak kalau tidak salah 40%, dan di samping itu mereka harus membayar menanam cash crops yang harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga tertentu gitu loh, bukan harga pasar. Dan di tengah itu ada makelar-makelar yang terdiri dari pejabat-pejabat Jawa seperti kita tahu, dan intinya kesimpulannya adalah tanam paksa memperkaya Belanda dan memelaratkan petani-petani Jawa. Oleh karena itu lalu timbul suatu pemikiran, ini nggak bisa begini terus-menerus gitu loh. Jawa bagaimanapun harus menjadi unit ekonomi yang bisa hidup dari ekonomi pasar. Dan kemudian lebih daripada itu ada multatuli ya, kemudian hutang-hutang budi harus dibayar, dan kemudian konstitusi Belanda direvisi menjadi lebih liberal, dan kemudian kita tahu ada politik etis, dan dengan politik etis ada pendidikan. Di dalam konteks ini Raden Saleh berada gitu, terisolasi, tidak mengambil bagian, kecuali dia ikut menyumbang ya secara tidak langsung kepada proyek orientalisme yang seperti tadi saya uraikan. Ya adanya Raden Saleh itu di situ. Nah, konteks Raden Saleh adalah ketika kita baru bisa bicara tentang pusat dan pinggiran, ya, tentang center dan periferi gitu loh. Sesuatu yang sekarang ini tentu tidak bisa dipakai lagi. Kalau Anda melihat pelukis-pelukis sekarang, mereka nggak lagi belajar seperti Raden Saleh ke Eropa. Tanya ke Enin tuh, Agus Wagi itu dekatnya ke siapa gitu, ke Chat Chai Pui Pia orang Thailand ya, ke pelukis-pelukis Cina yang pop realism itu. Jadi hubungannya sekarang lebih, jadi misalnya dibandingkan dengan Raden Saleh kalau kita melihat sekarang, maka hubungan antara pusat pinggiran itu sekarang nggak ada lagi gitu. Pusat pinggiran nggak ada lagi, sekarang pinggiran bergerak ke pinggiran ya, terus maju ke pusat, mundur lagi ke sebelahnya lagi gitu, dan itulah yang terjadi. Tetapi pada zaman Raden Saleh itulah yang terjadi, gerakan dari pusat ke pinggiran atau sebaliknya. Dan Raden Saleh dengan berbagai cara kan berusaha mendefinisikan hubungan itu. Sudah jelas saya katakan bahwa Raden Saleh menggunakan seluruh sumber-sumber budaya yang dia miliki, dan itu adalah positivisme, kebudayaan ilmiah. Dia nggak menggambar hantu-hantu. Yang milik orang Jawa itu dia nggak menggambar sundel bolong gitu misalnya. Dalam hal ini dia Eropa, ya. Dia tidak menggambar wayang, bahkan dia tidak menggambar pewayangan, tidak ada. Dan dia tidak pernah bicara agama Islam yang menjadi agama keluarganya. Dia ini manusia sekuler, Raden Saleh ini, ya, manusia sekuler. Dan apalagi kemudian yang bisa kita kagumi lagi dari sosok semacam ini, yang memang betul-betul terpisah dengan cara yang sangat mengagumkan dari lingkungan asalnya itu loh. Tetapi dalam arti tertentu dia mendefinisikan yang sekarang kita tafsir lagi, hubungan antara pusat dan pinggiran. Gitu. Sebenarnya cara berpikir saya sangat pasca kolonial. Saya nggak ngomong begitu lah, nggak pakai istilah-istilah itu. Dan sekarang gini, kalau kita melihat itu dalam rangka sejarah seni rupa, tentu saja perjalanan dari Raden Saleh menuju Persagi, menuju seni rupa Indonesia tahun 70-an, itu kurang lebih satu garis lurus, mungkin linier, mungkin tidak, tapi kurang lebih linier, yang kurang lebih pada tahun-tahun 80-an itu mulai pecah jadi banyak gitu loh. Ya.
Jadi memang ada semacam linearitas di dalam sejarah seni rupa kita atau dalam sejarah seni yang lain yang kemudian dia pecah gitu karena katakanlah tahun 80-an 90-an karena memang hubungan antara pusat dan pinggiran itu tidak ada lagi. Dia pecah. Jadi seni rupa itu bukan, kalau dulu seni rupa itu harus maju ke depan menganut avantgardisme ya. Sekarang tidak, orang mundur ke belakang. Kalau Anda sekarang melukis dengan gaya Cézanne itu nggak apa-apa gitu loh. Ya kan? Kalau Anda melukis Moi Indi, sekarang nggak apa-apa. Alfi itu mengutip lukisan-lukisan Moi Indi di dalam lukisannya, misalnya. Jadi linearity suatu sejarah seni itu sekarang sudah nggak berlaku lagi. Gitu. Dalam arti itu orang bisa mengambil inspirasi dari mana saja dan bisa mengambil pusat penilaian atau menciptakan pusat penilaiannya sendiri. Kurang lebih begitulah, ya. Jadi apakah realitas itu diproduksi? Iya, bisa diproduksi, bisa tidak. Tapi kalau kita menganut bahwa realitas itu bukan sesuatu yang esensial, dia cuma tanda aja, barisan tanda-tanda yang setiap saat tergelincir, maka realitas tidak ada lagi. Fotografi adalah juga suatu bukan representasionalisme, tetapi juga sebaliknya menciptakan realitas untuk dirinya sendiri. Dan tiba-tiba misalnya sekarang ada seni rupa yang memparodi fotografi, sementara fotografi memparodi seni rupa dan seterusnya. Jadi menurut saya demikian. Ya. Ide atau gagasan atau mimpi tentang Indonesia sebagai nasion itu belum ada pada Raden Saleh, tapi ketika pada urian selanjutnya Nirwan menempatkan Raden Saleh dalam konstruk Moi Indi, bukankah Moi Indi itu sendiri secara inheren menyatakan adanya Indonesia gitu loh. Jadi sejak awal ada yang bersifat kontradiktif dalam Anda mencoba membangun ada konstruk Indonesia gitu. Entah Anda menyebutnya sebagai sangat terikat pada semacam lokus geografis, katakanlah sebagai sebuah tanda-tanda tentang tempat, tidak terkait dengan nasion atau apapun. Tapi di dalam Moi Indi sudah ada semacam konstruk Indonesia gitu. Jadi kalau Anda menghubungkan Raden Saleh bahkan di dalam pemandangan bukan hanya dalam lukisan pemandangan, tapi Moi Indi dalam pengertian Ong Hokam tadi, ya artinya Raden Saleh sudah ada dalam konstruk Indonesia itu, Moi Indi gitu. Moi Indi justru menegaskan adanya Indonesia dengan cara tertentu tentu aja. Dan bukannya menghilangkan atau atau belum ada, justru karena sudah ada gitu. Diadakan justru melalui Moi Indi gitu. Moi Indi itu tidak mengkonstruksi nasionalisme Indonesia. Tetapi Moi Indi itu hidup dengan bayangan tentang desa-desa yang harmonis di Hindia Belanda. Dan kalau kita menarik kesimpulan lebih lanjut, maka mungkin Moi Indi bermimpi tentang kejayaan Hindia Belanda, bukan menciptakan satu entitas baru yang namanya Indonesia. Saya nggak berpikir orang-orang seperti De Sence, Dake, Karel Dake atau siapa lagi, Moyen misalnya. Moyen pasti hidup dengan fantasi hit tentang Hindia Belanda yang abadi, ya. Sebagaimana terbukti di dalam karya-karya dia, ya. Kemudian mungkin Abdullah Suryo Subroto, mungkin saya tidak tahu, ya. Yang jelas Moi Indi tidak berwacana verbal tentang filsafatnya, dan itulah yang membedakan dengan generasi Persagi yang sangat menyatukan antara nasionalisme dan seni rupa, ya. Seni rupa. Dan saya kira dalam arti pandangan, maka dalam arti filsafat, maka Persagi itu putus dengan Moi Indi gitu. Tetapi kalau kita melihat bahwa mereka bereaksi terhadap Moi Indi, maka tentu putus itu hanya dalam tanda kutip. Jadi Moi Indi tidak mengkonstruksi tentang Indonesia sebenarnya. Moi Indi kalau boleh dikatakan sekali lagi adalah dia dekat dengan gagasan asosiasi, mungkin ya. Gagasan asosiasinya Noto Suroto itu mengandung unsur Moi Indi, ya. Asosiasi itu bersatunya Hindia Belanda dengan kesatuan budaya yang mandiri,
tapi administratif tetap di bawah perwalian atau di bawah kerajaan Belanda. Abdul Rifai gitu misalnya, saya kira begitu. Raden Saleh tidak punya pandangan yang seperti itu, tetapi dia mengalami semacam apartheid ya, dalam arti kata tertentu, sehingga seperti mana terbukti dia tidak bisa masuk ke lingkungannya sendiri, ke lingkungan Ningrat, tapi dia juga kalau dia masuk ke lingkungan birokrasi dia jadi apa? Dia akan diplot jadi kartografer oleh Bo, tapi kemudian dia ketika pulang ya dia jadi merestorasi lukisan-lukisan milik pemerintah itu misalnya. Jadi saya kira tegas ya, kalaupun ada wacana tentang Hindia Belanda itu, maka wacana tentang suatu entitas, maka itu adalah bayangan tentang Hindia Belanda yang kurang lebih tidak sirna lah itu. Oke, ada yang lain? Saya Sarah Monika. Saya lihat dalam diskusi ini kayak belum ada perempuan yang bicara, jadi Anda sekarang? Mudah-mudahan saya bisa mewakili. Jadi saya nanya aja buat basa-basi. Kebetulan saya dapat infonya mendadak soal diskusi seni rupa ini tentang Raden Saleh. Saya pikir Pak Nirwan akan membahas karya-karya Raden Saleh, maksudnya membahas kaitan karya dan sejarahnya beliau. Tapi ternyata ini sebuah resensi dari buku, makanya dari tadi saya juga agak bingung karena banyak mengutip Pak Ong Ho Kam dan juga bukunya dari Werner Krauss. Dari sepanjang diskusi ini saya perhatikan tema yang diangkat berkaitan dengan Moi Indi, Raden Saleh dengan Moi Indi dan nasionalisme. Kalau menurut saya Raden Saleh ini dia tidak bisa dikategorikan sebagai Moi Indi, meskipun memang pada masanya karena dia terpengaruh oleh seni rupa Eropa yang saat itu menganut romantisme abad 19, dan dia di bawah Verne dan Delacroix. Jadi oke lah ada pandangan bahwa Raden Saleh ini agak-agak Moi Indi, tapi kita lihat banyak lukisannya itu yang membahas tema-tema perburuan dan juga sirkus-sirkus seperti itu. Jadi saya pikir itu juga harus dibahas. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan nasionalisme, saya cenderung tidak ingin menilai Raden Saleh dalam aspek itu, tapi saya melihat Raden Saleh sebagai Raden Saleh dalam karakteristik dia sendiri gitu. Jadi kalau sepanjang tadi juga banyak yang mengaitkan Raden Saleh ini dengan Verne dan Delacroix, dia seakan-akan di bawah bayang-bayang mereka. Kalau dia terpengaruh oke, tapi Raden Saleh punya karakter sendiri, dia unik. Bahkan di Eropa dia menciptakan sendiri busananya yang perpaduan Jawa, Arab dan Eropa. Makanya karena saya lihat karakternya, seorang seniman besar manapun termasuk Raden Saleh, dia pasti punya karakter dan itu terrepresentasikan dalam karya lukisan-lukisannya. Makanya dalam karya-karya Raden Saleh sebenarnya dia menunjukkan bahwa dia mengalami sebuah kompleksitas, sebuah tekanan sosial. Ini asumsi saya saja ya, karena dia pertama dia Syarif Bustaman, dia keturunan Arab, tapi dia tidak pernah sepenuhnya Arab karena dia berdarah Jawa juga. Kemudian dia orang Jawa, tapi dia tidak pernah dianggap Jawa oleh orang-orang Jawa karena dia priai dan dia bergaul dengan orang-orang Eropa. Gitu. Kemudian di Eropa dia juga tidak pernah dianggap Eropa meskipun dia bermain di lingkungan bangsawan dengan tingkat seniman, dengan tingkat intelektualitas dia dan kesenimanan dia bisa melobi semua kalangan bangsawan dan menjadi dekat dengan dirinya. Tapi dia tidak pernah dianggap Eropa. Dia tetap Jawa. Makanya dalam lukisan-lukisannya banyak sekali tema-tema yang diangkat itu tema-tema pertarungan yang itu sebenarnya merepresentasikan dirinya sendiri. Dia berada dalam keterdesakan. Menurut saya itu aja sih. Dan
mohon maaf Pak Nirwan, saya sebenarnya masih belum mengerti kaitannya dengan linearitas atau kontinuitas seni rupa dalam Raden Saleh. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Sejauh yang saya rasakan, saya banyak bicara tentang lukisan-lukisan Raden Saleh, ya. Banyak sekali. Memang tidak satu persatu karena boleh juga kita bicarakan kalau masih ada waktu. Tetapi tadi saya misalnya terhadap romantisisme, reaksi dia sangat spesifik misalnya. Dan dalam hal itu kan, kalau dalam kerangka perbandingan, lalu kita tidak bisa begitu saja percaya bahwa dia spesifik, ya. Tentu dia sangat spesifik, tetapi kan ya cap jarinya itu kan tidak bisa kita bubuhkan begitu saja tanpa kita tahu asal usulnya, ya. Jadi dengan kata lain, saya mengadakan suatu penelusuran, mungkin suatu genealogi terhadap kompleks seni lukis Raden Saleh. Lukisan perburuan misalnya. Lukisan perburuan itu kan tadi saya tunjukkan bahwa itu komposisinya itu kan itu kembaran dari kembaran atau reaksi tertentu terhadap lukisannya Vernet misalnya. Bahwa dia tertarik kepada hewan-hewan liar, ya, sebenarnya dia tertarik kepada sirkus dan kebun binatang. Tetapi bahwa dia tertarik kepada sirkus itu kan juga sebenarnya bukan hanya dia yang tertarik kepada sirkus. Banyak sekali pelukis romantik yang tertarik kepada sirkus dan kebun binatang, dan cara untuk menggambar binatang itu nggak mungkin Anda datang ke alam liar. Dan menggambar binatang di alam liar itu sangat tidak mungkin. Dengan demikian pilihannya hanya datang ke kebun binatang atau sirkus, dan dengan cara tertentu. Misalnya Raden Saleh pernah berakrab-akrab dengan seorang penjinak binatang buas supaya dia bisa memberi dia sebuah hadiah lukisan, dan dengan cara tertentu dia diperbolehkan untuk tinggal lama untuk men-skate binatang-binatangnya. Jadi saya tidak akan mengulang lagi uraian ini karena pertanyaan ini sudah terjawab sejak awal, ya. Saya sebenarnya bicara sekaligus tentang biografi Raden Saleh dan sekaligus tentang karya-karyanya, dan dua-duanya saya anggap anyam-menganyam satu sama lain. Kemudian tentang linearitas, sebenarnya begini, ini sejarah seni rupa. Kalau Anda di zaman Persagi ingin menjadi pelukis modern, maka Anda tidak bisa menggambar Moyindi, gitu. Kemudian setelah zaman Moyindi, ya, datanglah pengaruh kubisme di Indonesia, kurang lebih melalui Bandung, dan kemudian pelukis-pelukis Bandung merasa bahwa mereka tidak bisa lagi menggambar di dalam ekspresi tertentu seperti yang dikatakan oleh Sujoyono atau dibentangkan oleh Sujoyono, lalu mereka menggambar secara analitik. Begitu terus, ya. Tapi sekarang pertumbuhan linear itu kan tidak lagi. Sekarang orang melukis dengan berbagai gaya, tanpa merasa bersalah bahwa dia ketinggalan zaman, ya. Kemudian orang mengambil inspirasi dari mana saja, ya. Mungkin dari Thailand, dari Tiongkok, dan tidak harus dari Eropa. Dalam arti itu kan gerakan seni rupa sebenarnya tidak berlangsung seperti dulu dari arah kurang maju ke kemajuan, tetapi mundur ke belakang pun bisa sekarang. Sekarang kita lihat misalnya kalau Anda datang ke Jogja dan melihat beberapa pelukis, itu mereka menggambar, kalau Anda lihat lukisan Nasirun, mereka menggambar makhluk-makhluk halus misalnya. Ya, kemudian kalau Anda lihat lukisan Heridono, Anda melihat gambar-gambar yang biasa Anda temui di warung-warung tempel di pinggir jalan itu. Jadi inspirasinya kan begitu loh. Seni rupa itu tidak mulia lagi seperti dulu, karena menjadi sangat dekat kepada berbagai ungkapan budaya. Jadi dalam arti itu linearitas itu tidak ada. Jadi sekarang kalau Anda menggambar seperti Raden Saleh pun itu tidak apa-apa, ya. Sebagaimana banyak pelukis di Eropa, misalnya Ornedrum misalnya, itu kan menggambar dengan gaya klasik. Ada seorang pelukis, saya lupa namanya, menggambar lagi dengan cara Munch dan pelukis impresionis, dan itu diterima gitu misalnya. Ada orang yang membuat boneka bahkan, tapi dari logam, dan itu diterima. Pada zaman dulu orang yang membuat boneka itu tidak dianggap kesenian. Itu maksud saya. Jadi non linear kurang lebih ininya, gerakannya.
Itulah kira-kira. Tadi ada lukisan Raden Saleh yang terkenal tuh, penangkapan Diponegoro, dan banyak analisa tentang anatomi yang kepala terlalu besar, dan juga disebut ada putra diri Raden Saleh, meskipun sekarang mungkin disebut sebenarnya itu potretnya Sardono. Tapi lepas dari itu, apakah itu tidak mencerminkan sesuatu atau betul bahwa itu kesalahan anatomi atau kesengajaan untuk mengejek para panglima Belanda? Karena juga tadi Peter Carey menyebut bagus sekali mengenai yang boleh saya sebut sebagai kepedihan menjadi warga masyarakat kolonial di zaman dia, yang juga dialami mungkin oleh, saya dengar dari Werner Krauss, ketika Raden Saleh pulang ke Indonesia, ke Hindia Belanda, ke Batavia, itu dia kan tidak boleh berpakaian Eropa. Karena ada aturan katanya bahwa warga yang bukan Eropa, bukan Kristen dan bukan, ya harus memakai pakaian tradisional. Ini termasuk dalam dualisme ekonomi juga ini dari buku. Nah, dia protes, si Raden Saleh protes kepada Raja Belanda dan tidak diabaikan. Karena itu dia menciptakan pakaian sendiri, juga lagi di Indonesia. Pakai beskap, bintang-bintang yang diparodikan oleh Sri Hadi, pernah lucu sekali, tapi dipuja kembali oleh Sardono. Jadi ada kepedihan sebagai warga negeri jajahan yang juga dialami Kartini, yang merupakan benih-benih dari mungkin yang kemudian kelak disebut nasionalisme. Itu satu. Jadi saya ingin penjelasan apakah betul lukisan yang ada Sardono itu karena ada distorsi kepala, karena itu ejekan. Yang kedua, ingin saya agak mengabstraksikan masalah Mo India. Kalau ada waktu, tapi nanti lain kali aja dah. Sebenarnya itu soal anatomi yang dipersoalkan banyak orang itu bukan hanya terjadi dalam penangkapan Diponegoro. Ini lukisan ini juga, kalau Anda lihat, ya. Dan di dalam lukisan Cat Minyak banyak sekali sebenarnya kecanggungan anatomi Raden Saleh. Dia lebih mahir di dalam menggambar pensil dan apa namanya, dan tinta Cina. Ini kelihatan, ini pertama ini kelihatan flat ya, dan kemudian agak aneh perbandingannya menurut saya ini. Meskipun seharusnya dia tidak punya handicap di dalam menggambar seorang ningrat Jawa ini, ya. Dan kalau Anda melihat lukisan-lukisan terutama potret Gubernur Jenderal Raden Saleh, itu memang aneh anatominya. Itu seperti gambar Van den Bosch ini. Aneh nih anatominya ini. Tangannya panjang sekali. Ya. Ini bukan distorsi nih. Maksud saya ini gambarnya betul sesuai dengan proporsi lukisannya. Tapi ya begitulah. Dan saya tidak tahu apakah ya kita tentu bisa menafsir-nafsirkan seperti Werner Krauss bahwa kepala yang besar dari Jenderal de Kock di penangkapan Diponegoro itu seperti gambaran buto di dalam jejer wayang. Ya saya tidak tahu lah. Mungkin kalau tafsir semacam itu selalu bisa kita berikan. Termasuk misalnya kita bisa memberi tafsir pandangan Raden Saleh yang mendongak dengan penuh kebanggaan, ya itu boleh sih, boleh-boleh aja gitu. Ya tapi kan ya itu tergantung setiap orang menurut saya. Termasuk menafsirkan yang berlawanan dari itu juga bisa sebenarnya kalau mau ya. Jadi ya begitulah Raden Saleh. Dan kalau Anda lihat lukisan pemandangan alam yang di Jawa, sebenarnya agak struknya aneh juga buat saya itu, terutama yang hutan ya. Jadi ini mungkin dia ya belum painterly lah dalam arti kata itu, belum painterly, dan mungkin akan baru dicapai oleh pelukis-pelukis yang kemudian. Demikian uraian saya tentang Raden Saleh.